ke kelas hari ini dan make sure nanti semua kita yang hadir membawa sebuah pemahaman tentang apa bedanya MLM dengan money game. Oke, selamat siang semuanya. Kita mau absen dulu ya Kakak Debs. Apakah benar member yang Living Indonesia itu sudah tersebar dari Sabang sampai Merauke? Absen dimulai. Dari kota mana saja, namanya siapa? Pontianak tuh kan, bener, Sangatta. Kota-kota yang waktu yang Living Indonesia baru berdiri, ini jarang terdengar. Kendal, Purbalingga, Batam, Ibu Bunga, selamat siang Bogor, tetangga terdekat kita, Banjarmasin, Padang, Aurel Bogor. Ini bukan Aurel yang itu kan? Kenal Kakak Aurel. Garut, Air Molek. Wow, Semarang. Jadi ngiler nggak sih dengar kata-kata Semarang? Jayapura, wow, ini Bapak atau Ibu Armin ya? Bekasi, as always, ya tetangga kita yang tercinta, Manado, Jakarta, hai Jakarta. Karawaci ada nggak nih Karawaci? Surabaya, Ciamis, lihat Kakak Debs, luar biasa nggak sih? Ciledug, Tangerang, tetangganya Kakak Dian nih ya. Ada Sulawesi, udah Bali, ada Bali, Lombok, Jeddah, Kakak Vanina luar biasa loh. Dari Jeddah selalu on air bersama kita. Oh, Ibu Renata suaminya di Karawaci. Baik, thank you Bu. Ibu Armin dari Jayapura, thank you ya Ibu ya, luar biasa. Lubuk Linggau. Jawa tuh tadi udah banyak. Ada yang dari Timur Leste nggak? Kendari, Sulawesi. Jadi bener ya, Aceh ada yang hadir hari ini Aceh? Lampung, Palembang, Ibu Heni Hasim, salam kenal Ibu. Acehnya pakai TJ. Oke. Kemudian Lampung ada nggak Lampung? Oke, baik. Tempo hari ada yang dari Melbourne. Ya, mungkin hari ini ada yang dari mana lagi? Kak Adep sepertinya tadi nge-freeze. Kita tunggu sebentar. Saya boleh ceritakan latar belakang mengangkat tema ini adalah dengan semakin banyaknya, semakin tingginya angka pertumbuhan member baru yang Living Indonesia, yang makin meluasnya member-member kita posisinya di Indonesia ini, bahkan di kota-kota kecil yang mungkin di awal-awal jarang tersebut. Nah, Kakak Debs is back. Iya, sorry Bu Idri putus, saya pakai handphone, di laptop tidak bisa. Ya, seperti saya akan coba kembali. Ya. Ya, seperti saya semalam, hujan, terus sinyalnya hilang. Pindah ke handphone, penyelamat kita semua ya. Kakak Debs tahu nggak ada yang Kendari, ada yang dari Karawaci, ada yang dari Aceh, ada yang dari Pontianak, Banjarmasin, Manokwari, Manado, Ibu itu Kakak Vanina ya dari Jeddah, kemudian seingat saya tadi ada yang dari Semarang, Bogor, Bekasi udah pasti, Karawaci ada tadi suaminya Ibu Renata. Oke. Ada yang sampai dari Aceh juga ya, Haba. Nah tuh orang Aceh yang nyapa Bu Heni. Oke baik, silakan digeret teman-temannya, timnya, upline-nya mungkin perlu di-remind di tengah-tengah kesibukannya. Dan hari ini kita membahas topik yang kalau kita bilang ini topik lama tapi baru ya Kakak Debs, karena topik lama tapi baru bagi beberapa member, mostly member yang Living Indonesia sih nggak punya background atau experience berbisnis menjadi business builder MLM company. Dan hari ini kita akan kupas tuntas bedanya apa untuk memperkaya teman-teman semua ketika menghadapi pertanyaan ini di lapangan ataupun pertanyaan downline calon prospek dan member yang mungkin sudah bergabung. Oke, bagi yang baru, saya mau perkenalkan teman saya dulu. Silakan Kak Deus perkenalkan dirinya. Oh, saya perkenalkan dulu. Oke. Ya, saya dengan Debbie. Saya yakin harus perkenalkan nih. Yes, Oke, kata ya. sayang katanya soalnya banyak yang dari tadi air molek gitu kan. Jangan-jangan ada yang dari air bangis juga. Kota-kota yang seperti itu loh. Iya. Oke, baik. Air molek saya baru dengar malahan air molek. Baik, jadi saya dengan Debbie. Saya
handle atau in charge untuk di conduct, dan juga ada beberapa tim juga di tim conduct ya, seperti itu. Namun hari ini kita lebih banyak membahas secara general mengenai MLM dan money game. Mungkin singkat saja atau mengenai saya, selebihnya Bu Indri, silahkan. Bisa kita lanjutkan dulu untuk pembahasan mengenai MLM dan versus money game. Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya Kakak Debs. Saya Indri dari tim training. Jadi tim training dan conduct itu under sales. Dan kita bersahabat akrab dengan teman-teman sales dalam menjaga, memaintain hubungan dengan kakak-kakak member dan leader semua. Hari ini, kenapa tema ini diangkat? Karena ternyata walaupun ini banyak yang bilang ini tema receh, ya kan? Ternyata yang receh-receh ini tuh sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit. Artinya di titik ini kita merasa ini pengetahuan yang penting ternyata. Ini bekal yang penting ternyata untuk bagaimana teman-teman di lapangan bisa menjawab dengan tepat, membekali timnya dengan bernas ya ilmunya, sehingga walaupun ini hal kecil, ketika semua orang bisa mendeliver message yang sama, strong reason yang sama, maka kita bisa menjadi yang living squad yang berada dalam halaman yang sama kalau di buku. Jadi ini kata-kata dari Neil Armstrong ya, it's one small step for man, one giant leap for mankind. Jadi untuk sampai ke bulan, itu Neil Armstrong dulu nggak langsung sampai ke bulan. Gitu. Jadi melalui penelitian yang panjang dan kalau kita aplikasikan ke kondisi dan bisnis yang living, maka mulai dari mendaftarkan diri terlebih dahulu, kemudian kita pelan-pelan belajar banyak hal, sampai akhirnya kita mengetahui bahwa dari satu botol oil ini, ya kan, ternyata membuka pintu kemana saja untuk kita mempelajari banyak hal. Bisa ngomong parenting, bisa ngomong compensation plan, bisa ngomong essential oil, bisa ngomong komponen-komponen chemical yang ada di essential oil, alias belajar kimia organik, ya, dan itu nggak pernah diduga, nggak pernah disangka kita semua berkat satu botol oil bisa punya pintu belajar kemana saja, sampai ke pengelolaan emosi yang merupakan bekal yang mumpuni di hari-hari sekarang ini. Oke, nah saya mulai sambil nunggu Kakak Debs kembali ya, saya mulai dengan mengapa kita harus wajib kudu memahami apa perbedaan MLM dan money game. Yang pertama sudah pasti kita ingin memperlancar proses edukasi tim. Sebagai leader, sebagai member yang sudah punya downline, sudah punya tim berapapun jumlahnya, kita bertanggung jawab dalam proses edukasi ini sebagai salah satu komponen dari 4S. Ya. Kemudian, kenapa kita harus memahami perbedaan antara MLM dengan money game supaya kita bisa mengajarkan siapapun itu yang membutuhkan informasinya, apa sih ciri-ciri perusahaan MLM yang memiliki integritas, gitu ya. Jadi ya Kakak Deb sudah kembali, saya jadikan co-host kembali. Terima kasih. Tetap kembali kepada kami Kakak Debs. Terima kasih, sorry ya koneksinya benar-benar up and down. Nah, jadi kenapa harus ada kata-kata integritas? Karena di luar sana ada banyak company MLM, berbagai tipenya, tapi masih ada yang belum punya integrity ini. Nanti kita lihat kenapa penting. Dan yang ketiga nih, di luar sana tuh ada banyak fobia MLM. Mungkin teman-teman salah satunya, ya setahun lalu, 6 bulan lalu, 2 bulan lalu ketika di-approach oleh temannya atau melihat postingan, ini essential oil keren banget punya yang living, tapi kenapa dipasarkan secara MLM sih? Gitu. Atau sampai sekarang masih ada ngalamin penolakan nih Kakak Debs. Jadi dengan kita memahami perbedaan, kita bisa melindungi diri kita sendiri, orang-orang terdekat kita, keluarga, sahabat kita, agar tidak terjebak dalam bisnis money game dengan kedok model MLM. Bu Salma komen, iya benar fobia MLM. Apakah Bu Salma salah satunya? Dulu. Nah, kita masuk dengan slide pertama. Silakan Kakak Debs. Money game. Kita bahas money game dulu. Kita bahas money game dulu. Nah, apa sih money game? Kita sering sekali dengar ya mengenai money game gitu ya.
atau ada juga skema piramida seperti itu, skema Ponzi. Wah, sering sekali kita dengar. Nah, sekarang kita bahas yang mengenai money game ini, yaitu kegiatan penghimpunan dana masyarakat. Wah, saya suka banget nih kata-kata ini, karena ini banyak sekali yang bertanya, atau penggandaan uang dengan praktik memberikan komisi dan bonus dari hasil perekrutan mitra yang baru bergabung kemudian. Ya. Kemudian, nah di sini disebutkan artinya bonus tadi diperoleh bukan dari hasil penjualan produk, bahkan jika ada produk yang dijual hanya kamuflase belaka atau kualitasnya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Kita bahas dulu mengenai penghimpunan dana masyarakat. Sering ya kita dengar ada bilang, oke, Ibu tolong ya kalau misalnya ada posting mengenai arisan seperti itu ya, maka kita sarankan untuk segera diturunkan. Kita kirimkan email dan kita benar-benar membuat flyer, kita ingatkan kembali, kita beri edukasi kembali agar kita di sini semua tidak terjebak atau tidak dikategorikan sebagai adanya kegiatan di Young Living ini penghimpunan dana seperti itu ya. Kemudian di sini ada penggandaan uang dengan praktik memberikan komisi dan bonus dari hasil perekrutan mitra yang baru bergabung kemudian. Ini maksudnya seperti ini. Jadi perusahaan atau aktivitas money game ini dilakukan adalah misalnya saya merekrut Ibu Indri gitu ya, atau Kakak Indri. Nah, saya akan dapetin komisi dapat uang atau bonus dari hasil merekrut tanpa harus ada barang apapun seperti itu. Mungkin ada barangnya, tapi misalnya let's say satu handuk misalnya atau satu ballpoint. Yang handuk yang mungkin misalnya let's say harganya 100.000 tapi dijual 3 juta gitu ya, atau ballpoint yang harganya mungkin hanya berapa ratus ribu gitu ya, kemudian dijual berapa juta. Nah, hanya untuk kamuflase saja, karena mereka untuk mengelabui seolah-olah ada produk yang dijual. Nah, sedangkan tidak sesuai dengan bolpen harganya let's say 100.000 tapi dijual 3 juta, itu kan kualitasnya juga tidak dapat dipertanggungjawabkan, which is kita bisa beli di luaran sangat murah. Jadi itu hanya untuk mengelabui seperti itu, dan dari hasil perekrutan tersebut si upline akan mendapatkan komisi seperti itu. Nah, kita mengacu ke Permendak Permendak 70 tahun 2019 nih pasal 13 seperti itu ya. Skema piramida adalah kegiatan usaha yang bukan dari hasil kegiatan penjualan barang, tetapi memanfaatkan peluang keikutsertaan penjual langsung untuk memperoleh imbalan atau mendapatkan terutama dari biaya partisipasi orang lain yang bergabung kemudian atau setelahnya penjual langsung setelah bergabungnya penjual langsung tersebut. Nah, di sini jelas ya bahwa dari hasil orang yang bergabung, bukan dari hasil penjualan barang. Nah, kadang memang ada itu mengelabui, mereka jual lah something seperti itu, which is harganya tidak dapat dipertanggungjawabkan atau tidak make sense, tidak sesuai dengan kualitasnya. Seperti itu gambarannya. Mungkin Kakak Indri akan tambahkan mengenai hal ini? Iya, teman sahabat dekat saya waktu kuliah itu pernah cerita, belum lama, 2 minggu yang lalu. Jadi dia diajak oleh seseorang, kalau bahasa kita di-enroll, kalau bahasa mereka direkrut, ya, yuk saya rekrut, setor uang 2 juta, gitu ya, setor uang 2 juta. Nanti kamu bisa ajak siapa lagi, minta dia juga setor uang 2 juta. Oh oke, kenapa harus setor 2 juta? Dia bilang gitu. Ini company-nya temanya apa? Oh ini dia pakai kata-kata MLM. Oke. Oh, tapi yang disetor uang. Iya. Oke, kenapa harus 2 juta? Dari 2 juta itu nanti saya akan dapat 1 juta dari kamu. Kamu nanti kalau bawa teman lagi yang kamu rekrut dan menyetorkan uang 2 juta juga ke perusahaan, kamu akan dapat 1 juta dari si X itu. Jadi kalau tadi contohnya Kakak Debs kasih ada barang yang harganya fenomenal, yang nggak sesuai sama fungsinya, gitu kan? Tapi ini dia store uang, benar-benar real uang. Kalau udah mainnya setoran uang, itu udah money game indicated. Jadi ini bekal pertama nih yang kita harus sama-sama sepakati. Jadi penghimpunan dananya tuh letaknya di situ. Yang disetor adalah uang, dan terlihat seperti penggandaan uang. Jadi kampanyenya pasti, lu setor 2 juta, lu bisa dapat 20 juta.
Nah, letak penggandaan uangnya di situ. Penghimpunan dananya yaitu uang yang disetorkan. Tidak ada proses transaksional atau pembelian sebuah barang. Jadi polanya bisa either seperti yang disampaikan Kakak Debs tadi atau seperti yang barusan saya sampaikan. Oke, ini udah dicatat di diarinya masing-masing. Ini bakal penting untuk nanti kita sama-sama mampu di lapangan mendeteksi atau nge-remind teman-teman kita, saudara-saudara kita. Kalau itu sudah muncul duluan sebelum gejala-gejala yang lain, nah sudah patut waspada. Nah, Ibu Citra nih dari RCD Drops pernah ikutan katanya pas kuliah. Ikut-ikutan aja nggak paham, duit 2 juta melayang. Loh, beneran 2 juta lagi jumlahnya. Jangan-jangan perusahaan yang sama teman saya itu. Dan dari Permendak yang Kakak Deb sampaikan di sini, udah jelas itu ada undang-undang aspek legal yang dikreat oleh negara yang dilanggar berdasarkan aktivitas ini. Oke, jadi kalau kita lihat lagi, berdasarkan definisi-definisi yang tadi Kakak Deb sampaikan, selain Permendak 70 tahun 2019 pasal 13, ini nggak usah dihafalin, di browsing langsung muncul kok di Google, ya. Kemudian ada lagi yang dilanggar. Titik kritis money game itu adalah harus ada barang, ya kan, yang dipasarkan oleh penjual resmi. Siapa? Member, kalau di yang living nyebutnya, anggota ya di tempat lain. Terus pasal 9 dari Undang-Undang Nomor 7 ini, pelaku usaha distribusi ya dilarang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan barang. Nanti kita lihat seperti apa sih skema piramida itu. Oke, jadi ini bekal kita sebagai landasan untuk melihat bedanya dengan MLM company nanti apa. Nah, lanjut Permendak nomor 70 nih Kakak Debs. Ya, Kak Indri, kita bisa yang ke slide sebelumnya, mau saya sedikit tambahkan, Yes. Saya ingat ada yang di pasal 8. Jadi, saya mau beri contoh kemudian baru saja terlintas. Ada salah satu perusahaan yang mengakunya tidak melakukan bisnis MLM gitu ya, tapi dia menjual produk nih Kakak Indri. Dia menjual produknya macam-macam seperti itu. Kemudian saya tanyakan itu dapat bonus nggak? Dapat. Jadi setiap mereka rekrut member baru, memang ada produk gitu, ada beberapa macam tepatnya. Kemudian izinnya apa? Izin penjualan langsung nggak? Oh tidak, karena dia bukan MLM seperti itu. Jadi semacam kayak berkedok, tapi dia untuk mendapatkan komisi seperti itu. Jadi banyak sekali hal-hal yang demikian. Jadi mereka melakukan aktivitas sebagai penjualan langsung, tapi izin bukan perusahaan perusahaan penjualan langsung, Bu Indri. Nah ini juga bisa salah satu kriteria perusahaan yang bisa yang kita bilang money game seperti itu. Bahkan perusahaannya tidak jelas. Nanti kita bahas lebih lanjut mengenai perusahaan tidak jelas. Namun sekarang saya mau beri titik juga salah satu keyword di saat mereka tidak memiliki izin penjualan langsung, tapi mereka melakukan aktivitas penjualan langsung, dapetin komisi sama seperti penjualan langsung. Seperti itu. Ini menarik. Ini mulai banyak terjadi demikian di luar sana, gitu ya. Oke, baik, Kak Indri, kita lanjutkan yang tadi slide-nya. Oke, di komen kayaknya mulai hot. Saya tuh menahan diri dari godaan untuk nggak buka komen dulu, biar surprise nanti dan makin hot di akhir. Oke, iya. Ini undang-undang ketiga, peraturan menteri ketiga nih yang muncul yang terkait sama sistem money game. Artinya lagi, jika kemudian beberapa aktivitas teman-teman member di lapangan seperti aktivitas money game, ya kan? Nanti kita lihat aktivitasnya apa sih, gitu kan? Pengumpulan dana. Kenapa sih postingan arisan dilarang? Karena terindikasi seperti pengumpulan dana. Oke, semoga teman-teman bisa menarik ibrahnya, menarik hikmahnya dari training kita hari ini. Kenapa sih postingan arisan dilarang? Itu kan membantu teman-teman yang mungkin income-nya belum cukup untuk beli, belum cukup tabungannya untuk beli dan sebagainya. Karena tadi ya, yang pengumpulan dana indicated. Sedangkan kenapa harus beli ke member yang living langsung? Kalau kita belum menjadi member, kita hanya konsumen gitu kan? Itu diatur oleh undang-undang. Kenapa sih pemerintah Indonesia seribet ini? Hai kakak-kakak, pemerintah Indonesia ingin melindungi kita semua dari penipuan-penipuan yang sudah terjadi. Udah ada peraturannya aja masih banyak yang ketipu. Saya rasa yang ada di kolom komen saat ini itu seperti itu, yang ada di kolom chat. Nah, Permendak nomor 70 ini bahas apa? Kakak Debs. Oke,
Permendak nomor 70 tahun 2019 ini membahas tentang kembali lagi seperti piramida dan apa sih sebenarnya yang tidak boleh dilakukan oleh perusahaan yang telah terdaftar sebagai penjual langsung, yang memiliki SIUP sebagai penjualan langsung gitu ya. Yaitu di pasal 21 nanti bisa dilihat seperti tadi Kakak Indri bilang, tidak usah dihafal, ada di browsing tinggal ada tinggal lihat maksudnya. Perusahaan yang telah memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam pasal 18, maksudnya 18 ini ada di sebelumnya ya, di pasal sebelumnya mengenai penjualan langsung, dilarang melakukan kegiatan. Nah, ini dia. Mengharuskan atau memaksa penjual langsung ini maksudnya direct selling ya, atau MLM ya Bapak Ibu. Oke, internet saya nggak stabil nih tampaknya. Untuk membeli barang pada saat pendaftaran. Nah, di sini di saat ada suatu perusahaan bilang harus membeli barang dengan jumlah yang cukup besar, seperti itu, dengan biaya pendaftaran yang cukup besar, ini akan masuk sebagai kategori money game. Dan ini bisa melanggar pasal tersebut. Nah, bagaimana di Young Living? Di Young Living, Bapak Ibu sekalian mengetahui ya bahwa untuk menjadi member di Young Living cukup membeli atau membayar biaya pendaftaran, tepatnya Rp. Rp100.000, bukan dolar ya, Rp100.000, seperti itu. Tidak harus membeli jumlah barang tertentu seperti itu. Jadi kita mengikuti ada yang ketentuan dari Permendak nomor 70 ini. Kemudian, masih terkait dengan untuk ke money game, membentuk jaringan pemasaran dengan menggunakan skema piramida. Nah, perusahaan direct selling atau penjual langsung jika melakukan skema piramida, maka ini telah melanggar pasal Permendak nomor 70 tahun 2019. Ya, seperti itu. Bagaimana skema piramida nanti kita akan bahas di slide-slide berikutnya ya Kakak Indri ya. Seperti itu. Ya. Nah, sekarang kita masuk definisi. Jadi di awal kita banyak bahas definisi. World Federation of Direct Selling Agents pada akhirnya mendefinisikan penjualan menggunakan network atau jaringan, pemasaran dengan jaringan, itu harus ada aktivitas marketing. Jadi teman-teman posting, teman-teman sharing, teman-teman bikin kelas DIY, teman-teman bikin kelas parenting, teman-teman bikin kelas emotional management, itu marketing, ya kan? Dan selling. Yang di-selling belum tentu produknya, sometimes yang teman-teman jual adalah komunitasnya, sometimes yang kakak-kakak jual adalah brand image-nya. Ketika orang ingat Young Living, ingatnya Ibu Dita, ingatnya Ibu Ayu, gitu. Dan ada sesuatu yang dijual, bisa produk, bisa service, gitu ya. Dan ini secara langsung kepada konsumen, ya, face to face. Jadi nggak ada pihak ketiga kayak kalau jual properti tuh, ya kan, nggak ada pihak ketiga. Nah, tempatnya tuh bisa di mana saja. Bisa di rumahnya calon member kita, bisa di rumahnya kita, bisa di tempat kerjanya kita, di tempat kerjanya dia, atau di kantor-kantor lain. Yang di bold ini adalah, pokoknya lokasinya itu di luar lokasi penjualan retail. Jadi kalau teman-teman ingat, di awal-awal dulu, sampai setahun lalu tuh banyak yang bertanya, pameran tuh boleh nggak sih? Ya kan, kalau yang di sekolah-sekolah, apa sih namanya, bazar, itu boleh nggak sih? Saya kembalikan, apakah bazar dan pameran itu tempat penjualan retail? Oke, jadi kita kembali ke definisi nih. Kalau pokoknya saban kita ingin memutuskan atau ragu-ragu, ini benar nggak ya? Kembali aja ke definisi. Kalau tempatnya adalah lokasi penjualan retail, maka as a member kita nggak boleh melakukan itu. Oke, jadi akan beda hukumnya ketika itu dilakukan oleh member atau kemudian nanti company yang bikin expo. Oke, semoga ini dipahamin ya, karena ini sebenarnya hal yang mendasar, tapi masih banyak yang ragu-ragu. Jadi definisinya itu harus ada produk dan service yang dijual. Jika nggak ada salah satunya, nggak ada produk yang dijual, cuma uang yang disetorkan, atau tidak ada jasa yang dijual, cuma uang yang disetorkan, udah pasti itu bukan aktivitas network marketing. Oke. Nah, kemudian juga definisi ini menjadi pegangan kita.
Ya, jika company kita memiliki headquarter di luar negeri, apakah di negeri asalnya dia tergabung dalam lembaga seperti WFDSA ini, gitu. Jika company kita adalah company lokal, maka apakah dia tergabung di dalam organisasi turunannya? Ya, jadi definisi inilah yang dipakai oleh company MLM manapun selagi dia benar-benar MLM. Oke, jadi biasanya kita bisa melihat apakah jika dia company lokal, dia merupakan member dari APRI dalam hal ini, dan kita bisa lihat APRI akan ada event-event yang melibatkan WFDSA, ya, untuk talk show ataupun seminar-seminar, dan itu indikasi kuat bahwa perusahaan MLM yang akan kita bergabung itu merupakan perusahaan yang berada di jalan yang benar. Oke, nah, Kakak Debs? Ya, Ya, ya betul. Ada sedikit typo, ini association mungkin maksudnya ya. Saya keliru typo nih, Kakak Indri. Direct oke. Selling Association. Oke, sorry for that. Kemudian saya sedikit tambahkan, Kak Indri, mengenai retail sales location ini ya di sini ya, betul tadi Kakak Indri sudah sampaikan itu seperti kenapa nggak boleh bazar, termasuk juga seperti di toko, baik itu toko baby shop seperti itu ya, kemudian di salon, ikuti ketentuan yang ada di Young Living, kami telah memberikan guideline untuk itu. Jadi ini terkait dengan money game dan sistem piramida, ini salah satunya yang mengatur juga tentang bagaimana perusahaan direct selling yang benar, yang sesungguhnya. Seperti itu ya Kak Indri ya, yang dimaksud di sini. Jadi Ya, saya rasa ini Jadi mungkin bagi yang kaget atau yang mungkin pernah join di MLM lain sebelumnya tapi itu dibolehkan, kok di yang living dilarang, di sisi sebelahnya kita bisa lihat ya, from another direction kita bisa lihat bahwa, oh oke, ternyata yang living, teman-teman kondak yang living nggak mengada-ada soal peraturan ini. Activity controllingnya itu dilakukan berdasarkan hal-hal yang memang secara hukum berlaku. Gitu ya Kakak Debs ya, pesan yang kuat yang ingin kita sampaikan ya. ya betul sekali. Ya. Next. Nah, ini mengenai MLM atau multi level marketing atau direct selling juga ya, macam-macam istilahnya. Nah, di sini pemasaran berjenjang. Sebuah bisnis pemasaran berjenjang di mana pemasarnya tidak hanya mendapatkan keuntungan dari produk yang dijual, maksudnya mendapatkan manfaat ya, seperti kita punya essential oil, kita merasakan manfaat produknya gitu ya, tapi juga mendapatkan komisi dari member yang berhasil mereka daftarkan, dalam artian dengan membeli produk yang tadi, keuntungan dari produk yang dijual ya, kita jangan sampai dipotong ini. Jadi mendapatkan keuntungan dari produk yang dijual, tapi juga mendapatkan komisi dari member yang berhasil mereka daftarkan dengan membeli produk ya, seperti itu. Jadi ini satu kesatuan. Kemudian bonus itu didapatkan berdasarkan jumlah total omset penjualan produk ya, bukan dari total jumlah perekrutan. Nah, ini keywordnya. Bukan dari ngerekrut. Sekali lagi, bukan dari merekrut, tapi dari penjualan produk. Ya, seperti itu. Oke, Ya. yang mau saya tambahkan kenapa ada definisi bahwa MLM bonusnya itu dibayarkan berdasarkan jumlah total omset penjualan produk. Sekarang kita lihat, ada yang tahu berapa OGV syarat untuk jadi eksekutif? 4.000, iya. Yes, lulus semua. 4.000 OGV ya. Oke. Di Young Living, untuk jadi eksekutif itu ada persyaratan total omset penjualan produk alias OGV 4.000. Jadi total pembelian saya dan seluruh tim saya 4.000. Di Money Game, biasanya syarat untuk mendapatkan bonus itu adalah kamu rekrut 10, taruh di kaki kiri, dan kamu rekrut 10, taruh di kaki kanan atau kaki kedua. Jadi kata kuncinya bonusnya akan dibayarkan kalau kaki kiri dan kanan kamu imbang, balance, bonus kamu akan keluar, gitu ya. Tapi kalau kamu
di yang living, kamu jadi eksekutif, 4.000 itu harus 40 ya membernya. Ada yang pernah kayak gitu nggak? Jadi 4.000 OGV-nya tuh kita nggak pernah tahu datangnya dari berapa member, pokoknya 4.000 OGV aja dibaca oleh sistem, maka kita akan bisa naik peringkat sebagai eksekutif. Jadi ini pesan kesekian untuk membantu kita mempelajari company itu MLM atau money game atau bukan. Oke, jadi bukan berdasarkan rekrutmen, bukan berdasarkan pendaftaran member baru, tapi berdasarkan OGV, bonusnya bisa dibayarkan. Oke, nah ini. Di kesempatan ini kita juga selipkan skema Ponzi. Kemudian kita akan bahas ini sekilas karena maraknya investasi bodong. Jadi Ponzi ini nama penemu skemanya. Kemudian dia mirip sama money game, tapi money game biasanya nggak pakai istilah investasi, sedangkan si Ponzi biasanya pakai istilah investasi. Oke, dan mirip dengan money game, Ponzi biasanya menawarkan keuntungan yang bombastis, persentase besar dalam waktu singkat, yang pasti company-nya nggak terdaftar di OJK. Ini juga salah satu bekal ya untuk kita melihat apakah company ini eligible untuk mengklaim dirinya sebagai MLM atau enggak. Nah, skema Ponzi ini nih yang bikin banyak orang fobia. Skema Ponzi ini bikin banyak orang yang terjerat ya janji-janji manis surga. Skema Ponzi ini yang bikin banyak orang bahkan rusak persahabatan, hancur rumah tangga gara-gara merasa ditipu satu sama lain, dan itu biasanya berantai dan bererot. Tiba-tiba semua teman SMA-nya kesangkut gitu kan gara-gara iming-iming bonus tertentu ini bila berhasil merekrut investor baru. Jadi kalau kita mau cari tahu tentang skema Ponzi, nggak ada salahnya untuk melindungi diri. Investasi bodong apa saja yang kemarin marak, yang melibatkan artis-artis atau bahkan beberapa tokoh yang belum paham sama sekali bedanya apa. Oke, jadi kita nggak akan bahas mendalam, sekilas saja tentang skema Ponzi ini untuk meningkatkan kehati-hatian kita semua. Nah, jadi kalau money game dan MLM itu biaya keanggotaannya tinggi, sedangkan MLM tidak ada bonus dari biaya pendaftaran downline. Di yang living, biaya pendaftaran 100.000, enrollernya nggak akan dapat bonus dari biaya 100.000 itu, karena memang hanya dikenakan untuk biaya pengganti bahan cetakan starter kit. Ya Kakak Debs ya. Kemudian bonusnya money game dari uang yang disetorkan downline atau dari pembelian produk yang harganya nggak masuk akal, dan MLM itu bonusnya berdasarkan jumlah omset penjualan alias OGV. Jadi money game tidak ada produk yang jual, tidak ada bonus, juga tidak ada perekrutan, sedangkan MLM selalu ada produk berkualitas dan bergaransi yang dijual. Kemudian money game keuntungannya udah pasti nggak masuk akal, ya. Saya sempat sekilas baca beberapa chat private maupun public, itu setorannya udah puluhan juta gitu ya, ngajak orangnya juga banyak. Dan bonusnya MLM udah pasti tidak tergantung pada berapa banyak orang yang berhasil direkrut. Alias nih, di level tertentu, sometimes leader itu nggak sempat mengenroll di bulan itu, namun sibuk mengedukasi, ya, sibuk mengedukasi, dan dia tetap bisa maintain rank-nya, maka dia tetap bisa mendapatkan bonusnya. Oke, nah kenapa teman-teman kondak sering mengkampanyekan melarang duplikat account, ya, karena di money game itu diizinkan memiliki lebih dari satu akun. Jadi kalau ada terjadi di MLM, itu akan mencederai aspek legalitas MLM itu sendiri. Jadi satu KTP, satu ID, satu akun. Ya kan, kalau kemudian jadi inaktif atau terminate, tinggal direaktivasi dengan nomor ID yang sama. Kapanpun itu selagi kita kembali menjadi member yang living. Ya, jadi di Selasa kemarin udah dibahas nih ya duplikat account sama Kakak Marcella dan Kakak Lisa. Jadi kenapa ini berusaha ditanggulangi oleh teman-teman kondak bersama corporate? Udah pasti demi integritas yang living. Oke, kemudian udah pasti money game memiliki legalitas yang tidak lengkap dan MLM memiliki SIUPL. Jadi SIUPL ini, bagi yang belum tahu, surat izin usaha penjualan langsung. Ini nggak bisa langsung didapat, ada dua status ya Kakak Debs. Ketika company-nya baru dibuka, maka dia SIUPL sementara. Pemerintah akan masih terus mengobservasi, mengawasi, memonitoring aktivitas company itu beneran nggak dia
penjualan langsung atau MLM company-nya. Jadi di rentang waktu ketika lulus observasi dan monitoring, maka dia akan mendapatkan SIUPL tetap. Jadi ini nggak main-main teman-teman, SIUPL ini sewaktu-waktu bisa dicabut jika ternyata ada banyak pelanggaran yang dilakukan oleh company itu. Ya, yang ternyata dia berkedok MLM doang, aktivitasnya jauh menyimpang dibandingkan apa yang dibenarkan. Ada tambahan Kakak Debs? Ya, betul. Saya mau menekankan mengenai di sini money game diizinkan memiliki lebih dari satu akun yang tadi Kakak Indri sampaikan gitu ya, sedangkan di perusahaan kita misalnya yang living gitu ya, ataupun MLM yang benar-benar memiliki legalitas yang baik atau integritas yang baik, itu memang tidak diperkenankan adanya duplicate account seperti sudah dibahas. Artinya, jika diizinkan memiliki dari satu akun, jadi misalnya saya telah mendaftar di suatu MLM, saya mendaftar di yang living misalnya ya, kemudian saya saya meng-create satu akun lagi, tapi yang jalankan saya. Nah, seperti itu yang dilakukan di Money Game. Untuk itu, di yang living tidak bisa kita demikian. Kita selalu sampaikan tidak ada duplicate account, kita masuk ada juga di kode etik, itu telah diatur di kode etik karena untuk tidak mencederai MLM itu sendiri seperti Kak tadi sampaikan ya, seperti itu. Jadi mereka bisa walaupun berbeda walaupun satu KTP mereka bisa pakai beda-beda apa namanya kaki, mereka bilangnya kafling ya, kafling A, B, C, D. Lot ya, lot, coupling, Ya. titik, itu kata kuncinya teman-teman. Lot, coupling, titik. Kalau teman-teman ada mengalami itu saat ini, beware. Ya, betul. Itu ada sedikit cerita Kak Indri. Jadi ada salah satu teman waktu itu dia sampaikan, "Ayo Dep ikut," gitu ya. Saya bilang, "Coba saya cek," kemudian saya lihat dia izinnya apa. "Oh, udah bener kok dia ada kantornya," katanya, ada websitenya. Kemudian saya bilang, "Hati-hati, lebih baik jangan." Dia udah invest lumayan, waktu itu dia invest di awal tuh 36 juta. Kemudian dia udah terlanjur gitu ya, terus dia ngajak temennya juga, tapi dia karena dia ragu, tanyalah ke saya gitu kan. Saya bilang jangan, ya udah dia nggak, yang kedua ini tidak ngikutin gitu ya. Setelah dia nggak ngikutin, tapi setelah 6 bulan dia marah-marah ke saya, wah Dep, apa namanya kok temen si A, saya nggak mau sebutin namanya ya, si A udah dapat ini loh, dia udah bisa beli ini loh, udah bisa beli itu, udah dapat komisi banyak dan ini buktinya, dia udah kasih bukti transfernya, dia lihatkan gitu ke saya. Saya bilang ya kita lihat saja seperti itu. Tapi kalau dari pengalaman yang saya ketahui itu money game, saya bilang kayak begitu ya. Dan unfortunately di tahun 2019 perusahaannya ditutup, which is itu benar memang money game seperti itu. Dan teman yang telah meraih ini ya juga bayangkan dia sudah membawa banyak orang di bawahnya, teman-temannya, saudaranya. Mereka ya menuntut kepada temannya ini dan akhirnya hubungan jadi rusak. Ya kan, hubungan saudara, hubungan pertemanan karena merasa ditipu seperti itu. Padahal dia hanya mengikuti saja seperti itu. So seperti Kakak Idri sampaikan, be careful. Pastikan kita benar-benar di saat ingin bergabung dengan suatu direct selling yang mereka bilangnya adalah MLM gitu ya. Cek dulu, cek and recheck and recheck. Nanti kita akan sebutkan poin-poin apa yang perlu kita cek lebih lanjut selain udah kita sampaikan tadi di depan. Ya. Oke, thank you Kakak Debs, cerita Kakak Debs, dan saya yakin ada banyak cerita, boleh di-share jika berkenan di kolom chat, ada banyak cerita terkait ini yang membuat banyak orang fobia sama MLM. Jadi ada banyak pelaku money game, pelaku skema Ponzi yang mengklaim yang dia lakukan adalah bisnis MLM. MLM yang nggak tahu mengapa ini terkena dampaknya dan membuat banyak orang fobia. Ya kan, mungkin teman-teman di lapangan juga banyak ngalamin, ini essentialnya bagus banget, kenapa sih yang living di pasarannya pakai cara MLM? Gitu, aku nggak deh, aku nyerah deh, gitu. Aku pernah ketipu dan sebagainya. Oke, jadi kita bisa rangkum sama-sama dari mana bad mouth dan negativity itu datang. Oke, saya udah enak sebenarnya dengan MLM, kata Miss Sri. Enak sekarang jatuh cinta. Jangan-jangan jatuh cinta setengah mati. Oke. Jadi nyambung dengan yang tadi, ya kan, fobia-fobia itu terjadi karena banyak MLM yang atau company yang pura-puranya MLM mengandalkan penghasilan dari komisi merekrut member. Oke, di yang living
aktivitas merekrut ini akan sangat tinggi frekuensinya di rank-rank awal, start sampai eksekutif. Karena memang lagi membangun pondasi bisnis. Once dia hit silver, aktivitasnya akan nambah. Harus ada schooling, ya, mengedukasi. Mengenroll tetap supaya walk the talk, lead by the example, tapi udah nggak sebanyak di awal. Oke. Kemudian mungkin MLM hacks, fobia MLM juga muncul produk-produk yang seringkali di overclaim ya, overclaim oleh member di perusahaan tersebut, ternyata efeknya atau manfaatnya tidak sesuai seperti yang diklaim, bikin nggak laku di pasaran, dan akhirnya harganya yang mahal itu merusak atau mencederai kualitas produk itu sendiri dan nama company MLM-nya. Oke, ini yang bikin banyak orang fobia MLM. Ini untuk kita pahami bersama, kenapa banyak orang yang fobia gitu. Dan poin yang kedua, penipuan yang mengatasnamakan MLM pun sangat banyak, modusnya beragam, banyak yang sudah jadi korban, dan mohon maaf kebanyakan korbannya adalah yang berangan-angan bisa cepat mengumpulkan pundi-pundi dengan mudah, ya, less effort kata anak sekarang. Jadi fobia MLM bisa datang juga dari poin yang kedua ini. Nah, poin yang ketiga, para pemula di bisnis MLM yang tidak mengenali ciri-ciri MLM yang punya integritas, sering juga terjebak pada bisnis MLM abal-abal. Jadi, salah satu latar belakang kenapa tema hari ini kita bahas sama-sama, supaya teman-teman, kakak-kakak, ibu, dan bapak bisa mengikuti sebuah bisnis MLM, bergabung dengan sebuah perusahaan MLM setelah mengetahui apa sih ciri-ciri bisnis MLM yang baik dan terpercaya, legal, dan no tipu-tipu. Ya kan, kalau bahasa underground-nya. Kakak Debs ingin menambahkan sesuatu terkait dengan fobia MLM ini? So far, oke. Kita bisa continue. Oke. Nah, boleh dicatat nih teman-teman. Kakak Debs silakan. Perusahaan MLM dengan integritas. Nah, ini tadi. Thank you, Indri. Di sini disampaikan perusahaan MLM dengan integritas gitu ya. Pertama, biaya pendaftaran masuk akal. Tidak ada keharusan langsung belanja produk pada saat mendaftar. Tadi sudah kita bahas, ini udah poin yang satu, yang living sudah ya, Rp 100.000. Centang gitu ya. Ada produk atau jasa yang dapat dipertanggungjawabkan. Produk yang living dapat dipertanggungjawabkan? Yes, dapat dipertanggungjawabkan tentunya ya. Dengan jelas dan harganya dengan kualitasnya, dan kita ada yang tadi Kakak Indri sampaikan, ada money back, bukan money back, ada semacam kayak pengembalian barang atau bisa dipertanggungjawabkan, misalnya let's say bisa dikembalikan berapa hari, mengikuti ketentuan-ketentuan yang ada. Tentunya ada syarat dan ketentuannya seperti itu. Jika bukan perusahaan yang ada integritas, bukan MLM yang benar, itu tidak akan ada seperti itu. Kemudian semua anggota level atas atau bawah memiliki peluang yang sama. Nah, ini dia. Kalau yang bukan MLM yang dengan integritas, level yang paling atas itu yang biasanya yang paling tinggi mendapatkan bonus atau komisi. Sedangkan yang bawah yang paling sedikit. Karena setiap dia merekrut orang baru, dana tersebut, karena itu rata-rata berupa uang ya, seperti tadi kita sampaikan, itu sekitar 50%-nya untuk dikasih atau diberikan kepada anggota level yang paling atas. Bahkan lebih seperti itu. Jadi dibagi-bagi, sedangkan yang paling bawah itu paling sedikit, sehingga tidak memiliki peluang yang sama. Jadi mereka tidak bisa misalnya downline memiliki komisi yang lebih tinggi atau memiliki rank yang lebih tinggi lah, let's say kalau mereka misalnya ada rank. Ini tidak bisa kalau di perusahaan yang bukan MLM yang benar atau seperti money game seperti itu. Namun bedanya dengan MLM yang memiliki integritas, kadang upline bisa rank-nya lebih rendah dibandingin downline. Kenapa? Karena downline-nya bekerja lebih keras. Dia melakukan aktivitas, dia menawarkan produk-produknya dengan benar seperti itu, sehingga dia memiliki peluang memiliki komisi yang lebih besar
seperti itu gitu ya. Karena si level atasnya let's say dia memang ya saya cuma user aja, misalnya saya memang tidak ada niat untuk mengembangkan bisnis, it's okay, nggak ada masalah. Namun di saat beliau memiliki downline yang memang, oh saya mau jalankan sih karena begini gitu, saya melihat ada opportunity di sini dan saya memang membutuhkan, silakan. Dan downline ini bisa mendapat komisi lebih besar, walaupun peluangnya sama, tergantung dari individu-individu tersebut mau melakukannya seperti apa. Itu yang untuk nomor 3. Kemudian penentu keberhasilan berdasarkan aktivitas jaringan dan penjualan produk. Ya, jadi berdasarkan aktivitas jaringan kita merekrut beberapa orang dan membeli produk-produknya seperti itu. Jadi bukan hanya murni berdasarkan aktivitas jaringan, gitu ya, titik. Tidak, tapi ada penjualan produk. Ini penekanannya, ada penjualan produk ya. Ada OGV, ada ada PV, semuanya di situ harus ada di perusahaan MLM yang memiliki integritas. Nah, ini 4 poin tuh Kakak Indri ya. Saya mau nambahin poin 3 saja. Di Young Living itu sering saya mau 5 yes aja. Sering ada downline yang peringkatnya lebih tinggi dari upline nggak? Ada 5 yes, please? Bisa 10 yes nih. Oke. Nah, kan benar banyak. Betul. Waduh, Yes, sampai yes banget. untuk bisa yes banget. Ada pasti itu. Jadi yang mau saya ajak teman-teman melihat perspektif ini adalah ini membuktikan bahwa semua orang punya peluang yang sama. Jadi kalau bahasa Jakartanya, Kakak Debs, lo mau ngelakuin boleh, lo nggak mau ngelakuin boleh, lo mau ngelakuin lo bisa lari lebih kencang dari upline lo nggak mau ngelakuin ya udah downline lo bisa lebih kencang dari lo, gitu loh. Saya susah nih membahasakan Indonesianya, lebih enak ngomongnya gitu tadi. Ikut bingung nih. Artinya yang masuk belakangan kalau dia memang mengerjakannya secara serius, skill-nya, lokasinya, kemudian waktu yang dia gunakan untuk building bisnisnya lebih besar dibandingkan upline-nya, sangat mungkin dia jadi silver duluan dibandingkan upline-nya. Tadi saya dapat udah 1000 yes loh di kolom chat ya. Artinya ini juga yang kita harus pahami dan ini kita bisa sampaikan. Jadi kalau ada yang berargumentasi saat berbicara dengan kita, kenapa sih yang living bentuknya MLM? Itu kan yang masuk duluan yang akan mendapatkan income lebih banyak. Kita bisa bantah itu. Oke ya, kita bisa bantah itu dan tadi saksi hidupnya bilang, yes, downline bisa peringkatnya lebih tinggi dari upline-nya. Oke ya, kakak-kakak sekalian, kita ke next slide. Poin kelima, Kakak Debs. Oke. Kakak Indri, saya minta tolong mungkin biar tidak anonim. Saya dari tadi belum dapat ininya. Oke, sebentar. Saya anotet. Ya. Oke. Ya, anotet. Oke, thank you. Poin kelima, produk digunakan untuk memenuhi kebutuhan anggota. Jadi, essential oil kita buat kita ya, maksudnya untuk para anggota-anggota atau membernya. Dan terjadi pembelian yang berkelanjutan oleh membernya. Sehingga tercipta OGV setiap bulan, walaupun mungkin tidak ada penambahan anggota baru. Kan ada juga yang seperti itu, udah aku udah cukup nih seperti ini. Tapi downline-downline-nya memang untuk kebutuhan mereka pribadi, untuk kebutuhan mereka keluarga mereka. Jadi tiap bulan mereka belanja. Kalau di kita kan ada IR gitu ya, memang untuk kebutuhannya seperti itu. Kemudian setiap produk yang diperdagangkan perusahaan MLM ya atau diperjualbelikan diperdagangkan tepatnya, perusahaan MLM harus memiliki nilai lebih sehingga menarik untuk dibeli. Saya mau tanya Bu Indri, kira-kira untuk yang living memiliki nilai lebih nggak? Pasti yes-nya banyak nih Bu Indri, bisa 2000 ya. Iya, seperti itu ya. Itu nanti silakan bisa menjawab sendiri. Kenapa di sini ini aja yang bergabung udah 2047 nih bergabung di sini. Artinya karena memiliki nilai lebih dari produk-produk yang ada di Young Living seperti itu ya. Kemudian terdaftar di APLI atau Asosiasi Penjual Langsung Indonesia dan
WFDSA atau World Federation Direct Selling Association. Karena memang ini berkolaborasi ya, seperti tadi lihat di foto, memang kalau APRI juga berkolaborasi dengan WFDSA seperti itu. Jadi inilah poin-poin yang kita bisa menjadi acuan untuk perusahaan MLM yang memiliki integritas ya. Pasti kalian dia punya segudang tambahan informasi ini. Silakan. Iya, untuk poin 6 ini juga untuk membantah atau berargumentasi jika di lapangan terjadi seseorang membenturkan yang living dengan money game gitu kan. Jadi kita bisa cerita ini butuh effort sih untuk belajar, which is belajarnya fun kok, tentang situsil, tentang farm gitu kan. Kenapa lavender yang living ketika berjejer dengan botol lavender perusahaan sebelah pasti akan berbeda dampaknya kalau ditaruh di toko dengan kalau seseorang menjelaskan gitu kan. Jadi nilai lebih ini yang mungkin di awal-awal juga teman-teman ngalamin, kakak-kakak ngalamin gitu kan. Lavendernya 3 kali lipat harga lavender made in Bali gitu kan. Maka si enrollernya akan menjelaskan sampai akhirnya kemudian mencoba dan jatuh cinta dan tidak bisa pindah ke lain hati. Jadi kan ini kita baru ngomong lavender loh, belum oil yang lain. Jadi nilai lebih ini yang kemudian membuat semua komunitas sangat menekankan edukasi. Ada WhatsApp group, ya kan, bisa tektokan menanyakan produk. Saya bisa jamin bahwa company money game atau skema Ponzi nggak punya aspek untuk schooling atau education ini. Jadi produknya pun nggak butuh edukasi. Misalnya apa, pulpen. Mau edukasi apa tentang pulpen? Udah pasti dipakainya buat menulis. Handuk, ya udah dipakai buat mandi dan mengeringkan badan. Gitu kan? Mereka nggak akan ada extra effort untuk hal-hal seperti yang sudah kakak-kakak lakukan. Oke, itu poin ke-6 yang ingin saya tambahkan. Nah, slide berikut ini kita gandengin, ya kan? Dari sekian banyak pembicaraan kita, diskusi kita gandengin. Money game udah pasti nggak terdaftar di APRI, apalagi WFDSA, gitu kan. Sedangkan MLM itu ada banyak, seperti yang sama-sama kita lihat dan kita sadari, tinggal dicek aja. Kalau dia company with integrity, dia terdaftar di APRI. Kalau dia bilang bahwa kantornya ini di Malaysia loh, ya Kakak Debs ya, dia belum punya kantor di Indonesia, belum punya kantor di Jakarta, kantornya di Malaysia, dicek aja. Apakah dia bergabung dengan sejenis lembaga WFDSA lokal, ya, atau ternyata headquarter-nya di New York gitu kan, apakah dia bergabung dengan WFDSA Amerika gitu. Kemudian produk jelas, ada edukasi dan dijamin kualitasnya. Kalau tentang produk sih saya mau bilang setiap ada launching produk baru, ini ya, dalam hitungan jam produknya habis, artinya produknya jelas. Kenapa? Karena leadernya mengedukasi. Kenapa leadernya mengedukasi? Ingin menyampaikan seperti apa jaminan kualitas yang disampaikan yang living. Money game seperti yang tadi kita sudah bahas, harga dan kualitas nggak sebanding dan hanya sebagai syarat aja, gitu kan? Dan di MLM sekali lagi peluangnya sama untuk upline dan downline. As a consumer, as product sharer atau sebagai business builder, dimanapun posisinya, kesempatannya dan peluangnya akan sama. Ya, ini Bu Gadis bilang kemarin Indonesia habis 20 menit. Aduh, saya jadi deg-degan. Kemudian money game itu cenderung untung-untungan, hanya menguntungkan upline. Tadi udah jelas banget contohnya, di MM ada usaha yang terukur dengan hasil yang didapat, dan di money game bonus didapat dari uang yang disetorkan member baru. Ya kan? Sekali lagi, MLM hanya bisa mendaftar 1 kali, 1 nomor ID keanggotaan. Please, no more duplicate account. Karena pengalaman kita berdua menyatakan it's just a matter of time. Cepat atau lambat akan jadi silver, kemudian duplicate account. Gitu kan ya. Dan sometimes nggak perlu dicari, itu begitu aja gitu datanya terpampang nyata. Kakak Debs ya. Jadi kenapa? Karena kita ingin melindungi integritas yang living. Karena kita ingin berjalan seperti undang-undang mengharuskan. Kita bukan money game, maka nomor duplicate account. Oke, di money game bisa mendaftar berkali-kali, nomor ID-nya beda-beda di nama yang sama. Saya S. Indri bisa di atas sini, nanti saya S. Indri bisa di kaki yang sebelah, saya S. Indri bisa di kaki yang sini, 5 kali muncul tuh, 5 slot, 5 titik. Atau mungkin 50 slot, 50 titik. Tergantung seberapa banyak saya mau mengenerate income dari sana. Nah, slide berikutnya Kakak Deb, silakan.
Beda Iya. MLM versus money game. Ya, oke. Kita lanjutkan untuk format bisnis DS MLM itu bonus berdasarkan atau direct selling itu MLM ya, bonus berdasarkan OGV, sedangkan money game biasanya berbentuk binary, keseimbangan kanan kiri, kanan, bonus berdasarkan total member baru. Saya mau menekankan di sini bukan berarti untuk berbentuk binary udah pasti money game ya. Jadi maksudnya ini biasanya ya, biasanya berbentuknya itu seperti binary. Walaupun misalnya berbentuk binary, selama mereka bonusnya bukan berdasarkan dari total member yang mereka rekrut, mendapatkan uang atau mendapatkan komisi dari mereka rekrut, itu tidak masuk ke dalam binary ya. Jadi ini hanya salah satu indikator bahwa kalau ya biasanya untuk money game ini memiliki bentuk binary ya. Jadi ini sekali lagi jangan sampai salah maksud karena ada beberapa juga perusahaan direct selling menggunakan bisnis binary tapi mereka memang ada produknya seperti itu ya dan mereka mendapatkan komisi bukan karena hasil perekrutan tapi memang atas penjualan produk ya. Di sini hanya salah satu indikator saja seperti itu. Tidak selalu dengan binary artinya money game ya. Jangan sampai ada misunderstanding untuk di sini. Kemudian untuk biaya pendaftaran masuk akal. Kalau misalnya money game, biaya pendaftaran tidak masuk akal. Kayak contoh tadi, bolpen harga sekian dan ada harus ada biaya pendaftaran yang dan belum tentu ada produknya seperti itu. Jumlahnya biasanya lah 3 juta, 4 juta, 5 juta dengan kafling-kafling yang ada. Kalau MLM tidak ada pembatasan jumlah member baru ya, seperti itu. Kalau misalnya money game itu ada dibatasi, let's say atas nama saya hanya boleh let's say 3 dulu seperti itu. Nanti agar seimbang juga seperti itu. Saya kurang lebih dapat gambarannya kalau saya baca-baca ya di money game itu sistemnya itu mereka agak jelimet. Kalau sampai saya memahami berapa kali itu memang agak jelimet tapi intinya memang dibatasi untuk member barunya karena mereka harus mengatur kaki-kakinya itu tersebut. Kemudian pembelian produk berdasarkan manfaat atau kegunaan. Sedangkan money game, pembelian produk dalam jumlah besar dengan tujuan menimbun barang. Nah, ini dia. Jadi, seperti tadi, produknya udah nggak jelas, kemudian dengan biaya pendaftaran banyak, dan mereka dengan jumlah pembelian produk cukup tinggi, nanti mereka akan tujuan menimbun barang-barang tersebut. Ya, ini salah satu indikatornya. Dan edukasi downline kalau di MLM adalah kunci keberhasilan dari para upline ya, seperti itu. Jadi downline-nya benar-benar diberi edukasi. Kalau di kita ada kelas DIY, ada kelas yoga, ada berbagai macam, ada Zoom call bahkan di selama masa pandemi ini pasti tanpa henti ya, sebentar yuk Zoom call kita bahas ini seperti itu. Bagaimana di money game, edukasi downline tidak diperlukan. Yang paling penting daftarkan member baru, rekrut member baru sebanyak maksimal mungkin seperti itu, dan mereka akan mendapatkan komisi dari perekrutan tersebut seperti itu. Ya, ini ada mau ditambahkan, Kakak Indri? Iya, jadi menambahkan Kakak Debs, jika kemudian ada perusahaan MLM yang pola bisnisnya berbentuk binary, namun hanya itu saja indikasinya, sedangkan dia biaya pendaftarannya masuk akal, tidak ada pembatasan jumlah member, tidak ada bonus buying, ya kan, edukasinya juga luar biasa kencang. Kemudian kalau kita lihat slide sebelumnya, dia terdaftar di Appli, ya kan, tapi sistemnya binary. Itu bisa dikatakan dia sebenarnya MLM, ya, dia real MLM, hanya saja bentuk sistem bisnisnya itu binary. Jadi kalau hanya satu saja yang seperti money game tapi ternyata faktor-faktor lainnya dia MLM, maka dia adalah MLM. Oke? Yeah. Jadi di money game itu kalau kaki kiri dan kanannya nggak seimbang, nggak 10 kiri, nggak 10 kanan, dia nggak dapat bonus. Itulah kenapa tadi jumlah pendaftaran member barunya dibatasi. Gitu ya, teman-teman. Yeah. Okay. Kakak Indri, saya mau sedikit tambahkan yang mengenai Appli tadi. Untuk menjadi anggota Appli itu tidak semudah itu ya Kakak Indri ya. Jadi ada proses-proses yang kita harus divalidasi, memastikan alamatnya telah sesuai, semua izinnya sudah ada, bagaimana compensation plan-nya, berapa jumlah karyawan misalnya seperti itu, dan banyak sekali apa saja. Jadi
banyak tahap-tahap, bahkan kode etiknya kita direview satu persatu. Itu dari APLI, dan juga nanti ada proses berikutnya setelah oke juga dari APLI ke Kemendak, barulah kita bisa masuk ke APLI. Jadi tidak semudah itu untuk masuk ke asosiasi penjualan langsung. Windy udah senyum-senyum, bagaimana susahnya kita untuk mendapatkan approval ya, baik itu mengenai kode etik dan hal lainnya ya, perjuangan bolak-balik berapa kali kita ke sana gitu ya. Seperti itu, saya mau tambahkan itu saja. Dan mungkin bukan bermaksud menarik simpati, tapi saya cuma mau sharing beberapa teman itu nggak enak tidur, nggak enak makan ketika kita harus mengalami proses tahapan approval, ya, terutama kode etik gitu. Itu harus sejalan sama undang-undang, ada diksi-diksi yang kurang tepat, segitu detailnya, sehingga kita baru feel hangat sebagai member APRI dalam hal ini. Jadi ini perjuangan kita buat siapa sih? Buat kakak-kakak sekalian tentunya, supaya bisa bergabung dengan MLM yang punya integritas. Merdeka. Merdeka. Setelah mendapat kita langsung kayak hampir rasanya kayak lulus kuliah gitu ya. Sudah. Oke. Nah, ini teman-teman boleh foto nih. Ya, tips dari Kakak Debs bagaimana memilih bisnis MLM yang legit, terpercaya dan aman. Ya. Nah, di sini pertama kita pastikan memilih bisnis MLM yang hanya terdaftar di asosiasi, misalnya di APLI, seperti itu ya. APLI memang yang pertama kali di Indonesia seperti itu, dan itu yang diakui juga oleh Kemendak ya, maksudnya Kemendak, Perdagangan. Oke, kemudian bisnis MLM tuh harus berbadan hukum, jadi memiliki legalitas yang jelas. Tadi telah dibahas ya, seperti itu. Ada SIUP-nya, seperti tadi, ada namanya SIUP di awal-awal, ada untuk sementara dulu, karena akan direview dulu, seperti itu. Apakah betul ini perusahaan bukan skema piramida, seperti itu ya, bukan money game. Untuk itu ada dikeluarkan SIUP-SIUP tersebut. Gitu ya. Setelah itu baru akan mendapatkan izin berikutnya. Jadi ada namanya berbadan hukum kita SIUP L ya, penjualan langsung. Kemudian pilih perusahaan MLM yang menawarkan syarat bonus dari hasil penjualan barang, bukan dari hasil merekrut anggota baru. Ini kita selalu mengulang-ulang terus ya, karena kita perlu sekali mengingat jangan sampai kita terjebak. Kemudian uplines dan downline yang saling membantu untuk meraih kesuksesan. Tadi telah kita bahas ya. Distributor MLM memiliki, ini typo, harusnya nggak boleh distributor. Ini yang wording yang lama, mohon maaf ya, nanti kita akan perbaiki. Di dunia direct selling saat ini telah tidak menggunakan kata-kata distributor, jadi member. Ini saya ngambil secara general. Jadi maksudnya member MLM memiliki support system yang baik, ya. Kemudian sistem yang adil untuk semua anggota, harga jual produk yang wajar. Tadi kita telah bahas keyword-nya, di sini telah ada. Saya mau sedikit sharing mengenai di negara Cina. Di negara Cina ini misalnya suatu perusahaan ingin mendaftar atau mereka mencurigai ada perusahaan MLM tersebut money game, maka mereka akan diminta untuk selama 6 bulan atau 12 bulan untuk tidak boleh merekrut. Jadi dalam perusahaan tersebut, let's say MLMA, dalam 6 bulan atau 12 bulan mereka tidak boleh melakukan perekrutan. Nah, dari situ mereka akan melihat jika perusahaan atau si leader-leadernya ini tidak mendapat komisi, maka itu berarti sudah money game. Karena nggak merekrut orang gitu ya, jadi orang-orang yang ada di situ nggak berbelanja karena memang produknya mungkin hanya terbatas gitu ya. Tapi kalau misalnya ternyata leader-leadernya tetap memiliki atau member-membernya tetap memiliki komisi, mendapatkan bonus dengan jangka waktu yang telah ditetapkan, berarti mereka merupakan perusahaan MLM yang benar. Karena tanpa harus merekrut orang baru pun, mereka tetap mendapatkan komisi, seperti itu. Ini menarik sekali, karena di China sangat-sangat sampai sangat-sangatnya, sangat-sangat ketat untuk direct selling ya, MLM maksud saya seperti itu. Dan saya yakin di Indonesia pun telah demikian, seperti itu Pak. Untuk itu, baik itu dari APLI, dari Kemendak, dari Kabar Reskrim, mereka sangat aware hal-hal untuk yang berbau money game. Laporan dari masyarakat sangat mereka butuhkan. Saya ingat sekali pada waktu ada meeting dengan APLI, mereka mengingatkan banyak masyarakat tidak mau melapor, sehingga di situlah banyak sekali money game berkeliaran di mana-mana, seperti itu. Nah, perlunya kita melapor
kepada pemerintah seperti itu ya, untuk jika menemukan ada MLM. Karena biasanya, aduh malu, aduh nanti aku masuk TV dengan ini karena aku udah kena tipu, seperti itu. Jadi ini yang sedikit saya sharing bagaimana di negara lain yang sangat ketat memberlakukan untuk bagi mereka yang melakukan money game ya, seperti itu. Oke, itu Kakak Indri nanti kita akan edit sedikit yang untuk kata-kata distributornya tadi. Nah, ini masih serupa ya Kakak Indri ya. Di sini untuk 8 poin penting perusahaan penjualan langsung. Sekali lagi di sini kita pastikan sebelum kakak-kakak sekalian, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian bergabung di suatu perusahaan direct selling atau MLM, coba lihat 8 poin penting perusahaan penjualan langsung. Nah, ini mungkin gambarnya tampak lebih baik ya. Seperti 1, pastikan apakah legalitas perusahaan valid. Cek SUPL dan izin edar produk. Ada nggak BP POM-nya, ada Depkes-nya nggak, dan sebagainya. Seperti itu. Tergantung dari produknya. Kalau misalnya produknya kayak kita kan dengan izin kosmetik, berarti dari BP POM. Ya, coba dicek. Kita ada BP POM-nya nggak? Centang. Ada dong, di labelnya sudah ada ya, NE something gitu ya, di botol label kita. Kedua, apakah ada produknya? Wah, ada banget gitu ya. Kemudian berikutnya, apakah penekanan pada penjualan produk bukan peringkat? Yes, tadi telah kita jelaskan ya. Jadi untuk penjualan produk, bukan hanya untuk peringkat-peringkat. Di sini Bu Indri tadi bagus sekali poinnya yang ingin jelaskan. Mungkin bisa sharing mengenai poin ini, Kakak Indri. Iya, jadi kalau di money game, itu kamu akan jadi peringkat berlian kalau punya keseimbangan 15 kiri member, 15 kanan member. Ya kan, ada 15 di kiri, ada 15 kanan. Sebenarnya itu 2 kaki, tapi mereka biasanya pakai istilah kaki kiri dan kaki kanan. Karena memang cuma 2 itu kakinya, kiri dan kanan aja. Gitu, nggak ada kaki yang lain. Gitu. Nah, dengan ini kamu bisa jadi peringkat berlian. Gitu. Sedangkan kalau di yang living, kita mainnya OGV. Berapapun jumlah membermu, selagi kamu punya 4.000 OGV, 2 kaki, ya kan, maka kamu bisa jadi eksekutif. Artinya, kita nggak pernah tahu 4.000 OGV itu datang dari berapa member. Gitu. Jadi, ini cara melihatnya, perspektifnya. Kita nggak pernah tahu seorang silver harus punya 10.000 OGV itu dari berapa member. Bahkan ada silver yang OGV-nya 70.000. Gitu. Artinya kenapa? Karena kita ngomong tentang penjualan produk, bukan peringkat. Ya, jadi modal ini di checklist. Pertanyaan-pertanyaan ini di checklist. Kalau kita jika kita mendapatkan pertanyaan apakah yang living itu bisa dipercaya, tanyakan kembali ke lawan bicara kita. Pernah cek nggak CPL-nya? Pernah cek nggak produknya? Ada izin edarnya nggak? Terus apakah transaksinya tuh pertukaran yang terjadi adalah transaksi uang dan produk, ada pembelian produk, gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini yang kita bisa lemparkan kembali kepada calon prospek ataupun teman-teman kita yang masih meragu, bimbang dan galau, apakah bergabung dengan yang living itu merupakan keputusan yang bisa dipertanggungjawabkan. Itu sih untuk poin yang ketiga ini. Lanjut Kakak Debs. Oke, keren ya kalau Kakak Indri jelasin itu dengan suaranya yang merdu ya. Oke, berikutnya, apakah komisi dibayarkan berdasarkan penjualan produk dan bukan dari uang pendaftaran? Kita cek, ya. Kalau kita di yang living, kira-kira dapatnya dari mana? Dari penjualan produk ya, seperti itu. Bukan dari pembiayaan atau pembayaran biaya pendaftaran Rp 100.000 untuk starter kit. Kemudian, apakah peserta masih bisa menghasilkan uang jika rekrutmen dihentikan hari ini? Masih, harusnya masih kan ya. Seperti miripnya tadi saya cerita yang di China ya, seperti itu. Itulah salah satu key point ya, kalau misalnya para member ya, di sini disebutkan peserta masih menghasilkan uang jika rekrutmen dihentikan hari ini, bisa dihentikan, maka itu termasuk dari di sini, maka dapat dipercaya ya. Berikutnya, apakah ada kebijakan pengembalian produk yang rasional? Yang living ada ya? Ya, ada. Kalau misalnya masih lupa atau tidak tahu, bisa lihat juga di kode etik ya. Apakah produk memiliki nilai pasar yang wajar? Yes, produk kita dengan kualitas yang ada wajar.
ya, seperti itu. Bisa Bapak Ibu sendiri menilai dan mengapa hari ini kita ada di sini semua. Kemudian apakah alasan yang menarik untuk membeli? Ada nggak alasan yang menarik untuk membeli? Boleh nanti di-share kenapa kok tertarik untuk membeli produk Young Living. Pasti banyak sekali ribuan alasan gitu ya. Ada kayak, oh iya karena saya suka wanginya, oh iya ini anak-anak saya sebelum tidur pasti minta pakai oil ini, seperti itu. Dan banyak hal lagi alasan untuk menarik membeli. Bagaimana kalau perusahaan yang tidak legitimate atau misalnya let's say yang seperti Money Game, let's say untuk membeli sebuah ballpoint atau kadang hanya satu buah sarung yang harga 3 juta. Apakah ada alasan untuk memberi sarung dengan harga 3 juta atau 5 juta? Ya mungkin kalau misalnya terbuat dari ada sedikit emas atau mungkin masih make sense ya seperti itu dengan sesuai dengan harga yang di pasaran gitu ya. Tapi kalau ternyata let's say satu sarung dengan harga 5 juta hanya sarung yang bisa kita beli let's say di toko dengan harga 40.000 atau 50.000, berarti bukan ada alasan yang menarik untuk membeli ya. Nah di sini hasil jika jawabannya iya, maka perusahaan direct selling tersebut atau perusahaan penjualan langsung tersebut dapat dipercaya. Jika jawabannya tidak, kemungkinan besar bentuk penipuan bersistem piramida. Ini penting sekali, bisa difoto, bisa di-print screen, walaupun nanti kita akan share ini jika ada saudara, teman, pacar, mantan pacar yang mau menanyakan, aku boleh nggak sih gabung kayak begini, kira-kira oke nggak, kayaknya dapatnya duitnya banyak banget nih, ya ampun, aku bisa langsung begini. Cek semua poin-poin ini. Kalau masih ragu, dengan senang hati kita akan bantu misalnya seperti itu. Maksudnya kita akan share mengenai bagaimana perusahaan yang legitimate seperti itu. Iya, Oke, Kakak Indri? hal lain yang juga di luar 8 hal ini, kantornya itu berupa website. Teman-teman nggak perlu datang ke kantornya. Cukup buka handphone dan laptop, kantor kita itu berupa website. Dicek pas kontak us, alamatnya nggak ada. Cuma ada email. Ya kan? Itu juga poin penting yang bisa membantu kita membangun kewaspadaan. Itu sih dari saya, karena banyak banget terjadi, ternyata kantornya nggak tahu di mana pas terjadi, terus tutup, ricuh, dananya udah disetor sekian puluh juta, nggak tahu mau dicari kemana, mau diminta pertanggungjawaban kemana. Oke, itu salah satu yang bikin banyak sekali teman-teman kita yang jadi fobia sama kata-kata MLM, padahal MLM tak bersalah, itu kerjanya money game dan skema Ponzi. Oke, nah, jadi berdasarkan apa yang sudah Kakak Dep sampaikan tadi, kayaknya berhati-hati itu nggak ada salahnya, bahkan sebenarnya pada dasarnya kita harus berhati-hati pada banyak hal. Tapi jika ada banyak data, banyak fakta yang menunjukkan, mengindikasikan dengan kuat bahwa ini adalah sistem piramida, money game, ataupun skema Ponzi, maka kita harus waspada sebenar-benarnya untuk sesuai tujuan awal kita tadi, melindungi tim kita yang baru, biar lebih paham bahwa yang living berbeda dengan apa yang mungkin pengalaman buruk di masa lalu yang pernah dialami, melindungi keluarga kita, teman-teman kita, agar tidak jatuh ke lubang yang sama. Jadi, di banyak negara ya, seperti yang tercantum di sini, ada banyak perusahaan-perusahaan yang menggembar-gemborkan. Pokoknya kalau udah ngomong, kamu tidur aja dapat transferan, kamu meleng dikit dapat transferan. Kalau ada yang tagline seperti itu, ya, atau postingan-postingannya, kamu tutup mata bangun di pagi hari, cring-cring, rekening kamu penuh, luber-luber tuh transferannya, which is sounds less effort, nggak ngapa-ngapain, nggak ngedukasi, nggak servicing, nggak schooling, ya, nggak selling, nggak punya Instagram yang bikin kita ngebangun branding gitu kan, terus tiba-tiba dapat transferan. Itu kalau saya pribadi sih bilang itu salah satu indikasi kuat bahwa itu bukan MLM sih company-nya. Ya Kakak Debs ya? Yes, betul sekali. Setuju. Ini di sini di Apli ya, Kakak Indri ya. Di sini di websitenya Apli bisa dilihat. Ini ada websitenya. Nanti kalau saat kita share bisa klik atau diketik ini apli.or.id page skema piramida. Nanti silakan lihat di websitenya atau tinggal ketik aja sebenarnya mengenai sistem piramida ini itu banyak sekali di Google. Tapi pastikan kita mendapatkan informasi yang tepat. Seperti itu. Informasinya banyak di Apli, ini merupakan website resminya. Silakan nanti di browsing ya. Jangan sekarang, setelah kita Zoom call.
Oke, terima kasih. Oke. Banyak pertanyaan ada yang telah kakak yang dijawab seperti itu ya. Kita akan Pertanyaannya bentuknya paragraf, Bo. Luar biasa. Materi kita review, akan kita taruh di VO ya, as soon as possible. Kemudian di VO itu di member resource atau sumber informasi member di YL Central. Oke, nah dari Ibu Vita Ayu nih, Kakak Debs, tetangga saya juga sama kayaknya. Sekarang 2,5 juta deh postingannya komisi mulu. Tagline-nya salam 2 juta per hari. Ngeri gitu ya. Jadi, ini mirip sama yang saya contohkan tadi ya. Kemungkinan besar itu money game. Kalau dia bertanya, bisa diedukasi. Kalau dia nggak bertanya, lindungi diri dan keluarga. Dari Bu Esti, saya diajak Go Champion. Pertama setor 800.000, nanti kita tunggu antrian. Pembatasan rekrutmen ini. Tunggu antrian, akan dapat transfer dari orang, terus nanti kalau mau naik level, transfer lebih besar lagi, habis itu nunggu transfer lagi dari orang. Totalnya nanti sampai 5 kali lipat naik level, dapatnya 80 juta dari skemanya. Teman-teman, ini money game atau bukan? Nggak ada produk, ya. Yang ditransaksikan adalah uang, bonusnya berdasarkan transferan, peringkatnya berdasarkan transferan. Oke, Kakak Estiayu udah dibantu sih sama Kakak Safina Husnul. Sepertinya itu money game. Baik, lanjut. kita lanjutkan ke bawah dulu. Nah, ini udah dibantu sama Ibu Lindan Oils Money Game karena nggak ada produk yang jual, cuma penggandaan dana. Oke, semua tahu nih ya, semua tahu, seluruh Indonesia tahu bahwa eksekutif itu 4.000. Ya, OJV-nya 4.000. Kemudian dari Ibu Susi, kalau kita beli produk bisa dengan beberapa KTP itu, masuk MLM murni bukannya istilahnya, kalau kita masuk suka ditawarin mau beli berapa titik, kata kunci, titik, lot, slot, Kafling. coupling, ya, serasa beli tanah, Bu. Oke. Jadi coba dicek lagi tadi sesuai dengan apa yang sudah kita sampaikan ya Kakak Susi. Dari Pak Alfred 4.000 tapi syarat legnya 2 kaki 1.000 kan Bu di YLIS. Untuk eksekutif, untuk peringkat yang lebih tinggi berbeda lagi syaratnya. Jadi syaratnya nggak begitu-begitu saja Pak Alfred. Oke? Untuk peringkat eksekutif memang 2 kaki. Ditambahin Bu Ratna, thank you Bu Ratna, syarat tambahan 2 kaki 1.000 itu kan kalau mau dapat silver bound. Kalau mau eksekutif tanpa silver bound 2 kaki saja. Oke, duplicate account Selasa lalu sudah dibahas. Trading itu masuk money game nggak? Dari Ibu Febiola. Trading, either Ponzi atau money game. Menurut saya, silakan dicek aja kelengkapan perusahaan dan syarat-syarat lainnya sesuai yang sudah disampaikan oleh Kakak Debs tadi. Ya, terus Ibu Bunga share nih Kakak Debs. Ada MLM yang bisa satu KTP untuk 21 akun. Pertanyaannya, kemana integritinya? Ya. Dan Ibu Verza bilang sering dengar kalau MLM itu paling atas paling besar. Tadi saya udah dapat 1.000 yes bahwa terserah posisinya di mana, terserah siapa duluan yang masuk mendaftar jadi member, semua punya kesempatan yang sama, peluang yang sama untuk dia berperingkat lebih tinggi, sometimes dari upline-nya. Oke, wah yes-nya benar-benar 1.000. Nah dari Ibu Putri Nur Anissa, pembelanjaan member di bawah kita itu masuk ke penjualan produk ya? Iya. Ya, kalau yang menjual dengan harga konsumen itu adalah hak distribusi eksklusif Ibu Putri sebagai member yang living. Jadi konsumen-konsumen di luaran yang belum mau jadi member, tapi misalnya mau coba lavender dulu 1 botol, dia bisa beli kemana? Ke member yang living. Gitu. Yeah. Jadi bukan ke marketplace. Okay. Dari Ibu Lisa bilang yang kerja lebih keras ya dapat hasilnya lebih banyak. Oke, Ibu Safina Husnul bilang Kakak Debs super banyak nilai lebihnya YL ini. Wow. Oke. Yes. Nah, kemudian dari seseorang yang tidak mau disebutkan namanya, Kakak Debs, saya tertarik bahwa tidak diperbolehkan
melakukan aktivitas yang living di bazar. Kebetulan awal bulan Desember ini, saya punya teman selebgram bikin acara lunch meet and greet, ya kan? Kemudian saya rencananya mau bagiin sampel oil ke semua peserta, totalnya 30 orang. Saya rencananya bawa diffuser, bawa beberapa oil untuk mengenalkan yang living kepada peserta di acara tersebut. Apakah ini dibolehkan oleh Kondak? Secara ini sebenarnya acaranya private, bukan retail, dan pesertanya itu jelas, by invitation. Wah, ini keren banget pertanyaannya, Kakak Debs. Oke, jadi intinya ingin melakukan aktivitas gitu ya, tapi itu mereka non-member gitu ya, maksudnya Ya, ya? ya. Oke. Pesertanya by invitation, dia mau bagi-bagi sampel, Mhm. kemudian dia pasang diffuser, dan dia bawa beberapa contoh oil untuk Oke. diperkenalkan. Jadi ini selected, nggak terbuka, pesertanya 30 orang by invitation. Oke, tentunya ini kita juga perlu untuk review lebih lanjut karena untuk memastikan benarnya tempatnya itu seperti apa, seperti itu ya. Walaupun memang karena invitation, tapi kalau misalnya let's say terbuka, itu pun apa namanya kita harus review lebih lanjut. Jadi memang harus one by one kita harus tahu lebih detail, sepertinya dibagikan, maksudnya sampel oilnya seperti apa, apakah oil-oilnya atau uh, berupa untuk mereka boleh cium-cium saja, seperti itu. Jadi kita perlu informasi lebih lanjut untuk ini, karena kita telah memiliki guideline sebenarnya untuk kita bisa melakukan aktivitas demikian. Kalau misalnya let's say di ruangan, let's say Ibu ngadain acara di mana ya, di rumah deh gitu kan, di suatu rumah atau yang khusus memang untuk ajak-ajak teman-teman, "Yuk biar cium-cium oil," seperti itu. Kemudian Ibu, apa ya, ingin memprospek, ingin display diffuser Ibu, segala macam, tentunya itu diperkenankan. Jadi kita perlu review dulu tempatnya di mana, apa yang akan diberikan, seperti itu. Jadi saya nggak bisa jawab langsung sebelum dikirimkan dulu ke Kondak, kita akan review lebih lanjut, seperti itu. Oke, boleh kirim email ya, Bu Debs ya, ke Ya, kondak.id@youngliving.com, dipaparkan detail acaranya, ya. untuk kemudian nanti bisa dijadikan bahan diskusi way out-nya seperti apa. Gitu ya, Ibu yang tidak mau disebut namanya. Oke. Oke, Bu Debs, jika kita terlanjur terjerumus ke arah money game, apakah kita kena sanksi? Apakah ada efek negatif jika kita bergabung money game yang berkedok MLM? Kalau dari saya, saat ini sih pemerintah belum menyentuh peserta atau member money game-nya, tapi masih kepada company-nya. Gitu kan? Mungkin suatu hari nanti jika pemerintah melihat bahwa ini sangat meresahkan dan mengganggu ketenangan masyarakat, kemungkinan pemerintah akan mulai dengan pentolan paling atas sih. Siapa yang paling atas? Karena biasanya paling atas itu yang sangat diuntungkan untuk skema money game ini. Untuk saat ini sih Betul. belum ada sanksi khusus ya, Kakak Debs ya. Iya, Namun betul. ketika pemerintah serius ingin membasmi ini, bisa ke arah sana sih. Iya. Oke, pintu Kan tobat mereka masih terbuka ya, Bu Bunga. itu tobat ya. Bahkan ini kan Kakak Indri, kebanyakan yang bergabung ini yang mereka yang memang dirugikan seperti itu. Mereka sebagai korban ya. Jadi bukan yang kena sanksi, bahkan yang menjadi korban ini, tapi memang seperti Kakak Indri sampaikan perusahaannya atau mereka yang top-top, yang paling atas-atasnya itu seperti itu yang terkena sanksi. Mungkin sering kita lihat ada dipanggil ke polsek mana, si A, si B, bahkan ada seseorang yang cukup terkenal seperti itu ya, karena mereka diduga ada praktik-praktik money game tersebut seperti itu. Jadi kalau kita sendiri terkena korban, bahkan kita diminta untuk lapor. Seperti yang tadi saya sampaikan, laporkan saja karena itu tadi banyak sekali money game perusahaan yang berkedok MLM itu di Indonesia lebih dari 100 seperti itu. Itu bisa dibilang tiap bulan sebenarnya banyak sekali. A, si, B, ada yang koperasi bentuknya, ada yang bilangnya MLM, ada yang bilangnya dia insurance, ada yang bilang, waduh, berbagai macam. Nah, disinilah peran serta dari kita semua, jika kita mendapatkan demikian, kita bisa melaporkan ke pihak terkait, seperti itu. Bisa, let's say, melalui APRI, atau ke Kabarreskrim, atau kemana, seperti itu. Bisa sambil di browsing, di mana kita bisa ngelapor. Ya, kita ke selanjutnya, Kakak Indri.
Dari Ibu Ratnasari, apakah benar perusahaan MLM di Indo tidak harus tergabung dalam APLI? Ada satu MLM cukup gencar, sistemnya binary, tapi katanya disempurnakan dengan sistem matahari. Mereka tidak tergabung APLI, katanya karena tidak ada keharusan harus bergabung di APLI. Katanya lagi yang penting ada SIUPL. Sering tidak comply cara mereka sharing, pos komisi bonus yang didapat. SIUPL ini dikeluarkan oleh siapa sih? Gitu ya. Pertanyaan saya itu nih buat kita semua. Untuk bisa keluar SIUPL, Kementerian Perdagangan ya Kakak Debs butuh verifikasi Ya, oleh verifikasi oleh APLI. APLI. Di Nah, pertama kali itu di APLI. Ya. nah, kenapa ada perusahaan-perusahaan yang udah punya yang menjadi member APLI bisa mendapatkan SIUPL? Karena Kemendak akan menghadirkan APLI dalam hal ini sebelum proses SIUPL didapatkan. Artinya lagi statement ini tuh counter attack ke mereka sendiri. Apakah benar mereka punya SIUPL? Karena SIUPL bisa terbit hanya jika perusahaan yang mengaku dirinya MLM, yang declare dirinya MLM, nggak akan punya SIUPL kalau dia nggak menjadi anggota APLI. Begitu ya Kakak Debs? Kemungkinan bisa gini, kemungkinan ya Bu Idris. Nah, This is good question. Jadi di saat ada perusahaan MLM yang masuk, itu memang melalui proses pertama itu APLI akan mereview. Seperti itu yang saya juga ketahui. Kemudian setelah APLI itu mereview, jika oke, mereka bisa lanjut ke Kemendak. Nah, untuk apakah mereka wajib menjadi anggota atau tidaknya kita bisa cek lebih lanjut seperti itu. Bisa juga mereka tetap tidak mau masuk ke APLI, tapi APLI salah satu yang melakukan review untuk untuk legalitas dari perusahaan tersebut. Which is a good question seperti itu. Atau mereka mengikuti asosiasi yang lainnya. Saat ini memang ada yang lain, yaitu AP2LI seperti itu. Namun yang pertama kali ada itu di Indonesia adalah APLI, yang saat ini yang living berada di APLI tersebut. Seperti itu. Very good question. Kita bisa juga cari tahu hal tersebut. iya, Ibu Ratna, nanti dicek aja ada produknya atau enggak, dia binary harus seimbang dua kaki atau enggak. Ada banyak hal tadi ya yang bisa dilakukan. Oke, Ya, kemudian Ibu Safina Husnul, temanku dipaksa arisan sama temannya karena dapatnya pertama, dia senang-senang aja, tapi sampai berbulan-bulan dia nggak tahu untuk apa PEP, cuma tahu satu arsi karena sempat dikasih sampel, kemudian nggak ada edukasi, malah diajarin untuk bisnis dengan cara arisan lagi. Sih, ini yang nanti akan mencederai kita terlihat seperti investasi yang menipu itu, kita terlihat seperti skema Ponzi kalau ini tidak diedukasi dan tidak dilakukan tindakan follow up oleh teman-teman kondak. Oke, ya. itu komentar dari saya. Kemudian Ada penggunaan dana masyarakat ya Kakak Indri ya? Tentang sebenarnya ini nggak relate sama hari ini dari Bu Aina tentang kehalalan bisnis. Nanti ditunggu saja. Ya, ini sudah jadi agenda kita. Yang bisa kita informasikan adalah ditunggu saja dalam waktu dekat. Nggak lama lagi kita akan gelar pembicara-pembicara yang capable dan kompeten, yang relate sama lapangannya, yang capable dalam arti dia punya ilmunya untuk membahas tentang ini ya Ibu Aina. Jadi sertifikasi halal tentunya suatu hal yang di negara seperti Indonesia akan menjadi salah satu komponen yang membuat semua orang gira bisnisnya mendapatkan keyakinan yang tinggi gitu ya. Nanti ditunggu ya, ditunggu. Kita belum mau komentar apa-apa dulu, ditunggu saja infonya kapan eventnya akan digelar terkait dengan pertanyaan Bu Aina ini. Oke? Dari Bu Dewi, Bu Vita, yang getol share arisan walau ditawar kondak tetap ntar share lagi. Katanya kan leaderku izinin, bahkan dia member-membernya banyak yang sama-sama adain arisan. Oke. Next pertanyaan, banyak yang nyinyir pantasan produk KL mahal-mahal karena ML dan keuntungan produk untuk membayar komisi membernya. Tanggapan saya, harga mahal belum tentu relate sama untuk membayar komisi member. Ya kan? Money game itu sangat relate dengan membayar komisi member. Nggak perlu beli produk, dia dapat komisi member.
Oke ya, komentar dari saya itu sih. Kalau Kakak Debs ada tanggapan? Saya lagi mencari yang pertanyaan yang mana, Bu Indri? Dari Ada Ibu yang Anya, dari Ibu Anya setelah Ibu Yusnita. oh, Banyak yang nyinyir pantesan produk IL mahal-mahal karena MLM dan keuntungan produk untuk membayar komisi membernya. oh, oke. Ya, sebenarnya untuk nyinyir semua orang boleh silakan menyinyir, tapi kita harus benar-benar pastikan apa yang disampaikan itu telah sesuai, telah dicek secara detail, benar atau tidak, gitu ya, dicek secara review keuntungan produk untuk membayar komisi membernya. Nah, di yang living atau di perusahaan MLM yang memiliki integritas, kenapa kita melalui proses ke APLI. Nah, dari proses APLI dan juga Kemendak itu ada prosesnya. Dari saat untuk membayarkan komisi kepada member itu telah diatur berapa maksimal seperti itu. Dan kita untuk itu mereka meminta sales compensation plan kita memastikan tidak ada seperti kayak money game yang tadi. Karena kalau misalnya money game pembayarannya itu melebihi yang sesuai. Jadi ketentuan dari Kemendak itu tidak boleh dari 40% ya, kakak-kakak sekalian, seperti itu. Nah, kalau di yang living tentunya kita telah memberikan informasi kepada APLI dan juga Kemendak, ini nih harganya dan semua nilainya telah kita berikan, dan berapa komisi yang diberikan, kita jelaskan compensation plan-nya, dan itu telah dapat approval dari pemerintah, which is ya kita tidak melanggar satupun dari ketentuan yang ada. Jadi kalau misalnya produk yang dibilang mahal, tentunya karena kualitasnya yang ada dan itu telah sesuai, komisi yang kita bayarkan telah sesuai dengan ketentuan pemerintah Indonesia, seperti itu ya. Sekali lagi, kalau misalnya ada yang demikian, cek dulu secara detail benar atau tidak. Apakah beliau mengetahui berapa komisi yang diberikan, seperti itu gitu ya. Benarkah demikian? Yang living harga sekian-sekian. Banyak sekali sih kalau untuk masalah nyinyir-menyinyir ini, tapi intinya kita telah sesuai dengan ketentuan yang ada dari pemerintah, dari APLI, kemudian kita dapat verifikasi juga dari Kemendak. Seperti itu. Oke, ketika ada komentar ini sih saya cenderung men-challenge diri saya sendiri. Science behind-nya essential oil yang living itu apa sih? Ya kan, men-challenge diri kita untuk belajar bedanya lavender yang living dengan lavender, let's say, yang dijual oleh local company apa sih gitu. Jadi kita bisa belajar banyak hal untuk kemudian memiliki perspektif yang benar, yang relate sama harga. Oke, Bu Anya. Kemudian dari Bu Nadia, Kakak Debs, antisipasi untuk penjualan di marketplace dengan brand yang living dan harga lebih murah. Jika tahu informasi lengkapnya, nama pemilik akunnya, ID-nya, nomor handphonenya, itu bisa di-capture, di-share linknya, di email ke conduct.id@yangliving.com untuk kemudian ditelusuri lebih lanjut. Jadi jangan cuma kasih link karena ada banyak link di situ, tapi semakin lengkap informasinya akan membantu teman-teman kondak untuk menelusuri lebih lanjut. Gitu ya, Ibu Nadia. Iya, betul. Jadi ini silent treatment. Jadi teman-teman kondak itu bekerja in silent, tapi mereka meneteskan peluh, mengeluarkan air mata, ya, ketika mengerjakan hal ini. Boleh ya saya bilang begitu. Sampai saya kurus, nggak gemuk-gemuk ya. Jadi pikirkan satu hal bahwa teman-teman kondak mengerjakan ini, tapi akan sangat terbantu ketika datanya sangat lengkap. Ya, betul sekali. Jadi saya tambahkan Bu Indri di sini, ini selalu saya share juga, kalau bisa baik itu di share, training atau di manapun, bahwa tanpa ada laporan pun kalau mengenai link, itu kita benar-benar telah lakukan. Ini kita lakukan sejak tahun 2017, bahkan di saat saya belum ada di Young Living, Kakak Indri telah ada di sini, seperti itu. Itu memang telah kita lakukan. Memang ini mengenai marketplace merupakan masalah setiap direct selling, ya, bisa kita lihat. Ibu mau cari produk apa di marketplace, nggak ada. Maksudnya produk direct selling pun banyak di sana. Jadi bukan hanya Young Living satu-satunya. Namun mungkin melihat, wow, Young Living banyak sekali. Sekarang kita lihat demand Young Living yang luar biasa saat ini, berkembangnya luar biasa. Ibu bisa melihat produk-produk lain yang memang demand-nya lagi tinggi, itu akan banyak sekali di marketplace. Tapi bukan berarti kita berdiam diri, biarkan saja. Bukan. Jadi memang kita telah minta turunkan kepada setiap marketplace, kita yang telah kita sampaikan bahwa kita melakukan kolaborasi dengan local lawyer, kita lakukan jika ditemukan siapa penjualannya langsung diterminate. Bayangkan dari dulu pertama peringatan, kemudian suspend gitu ya, udah kita ubah lagi. Langsung suspend 30 hari, komisi tidak diberikan. Kemudian ternyata masih belum kapok juga.
sampai 1 Oktober kita lakukan, siapapun yang kita temukan penjualan di marketplace, yang living itu akan melakukan terminasi keanggotaan terlepas rank apapun. Nah, intinya adalah di sini kita memberikan message, kita nggak main-main mengenai marketplace ini. Bukan berarti kita tinggal diam, tapi we do something untuk itu, ya. Jadi mulai marketplace, honestly memang tidak akan pernah ada selesai, namun kita bukan berdiam diri, tetap kita kontak kemana, kontak ke sini, kontak nggak ke Tokopedia? Yes, we are, bukan we did, we are, gitu ya. Ke Shopee? Yes. Kemana lagi baru tanyakan, semua yang paling banyak penjualannya produk yang living, kita lakukan. Seperti itu ya. Itu yang bisa message sebenarnya saya sampaikan mengenai marketplace, karena ini pasti marketplace menjadi hal yang paling nyaman untuk dibahas, ya, paling banyak, paling seru lah intinya gitu ya. Pada wah nggak selesai mengenai marketplace ini ya. Namun mohon data seperti kakak Idri sampaikan, nomor telepon, atau misalnya oke, saya punyanya nomor telepon, saya cuma atau saya punyanya nama misalnya, berikan kepada kami. Tapi bukan juga let's say cuman oh ya kayaknya ini deh, kayaknya mirip deh sama ini yang di Instagramnya mirip, tinggal print capture. Tidak semudah itu juga. Walaupun namanya sama, belum tentu berarti itu milik orang tersebut. Kita juga harus be aware karena kita harus melakukan investigasi lebih lanjut, memastikan bukan orang yang salah yang kita berikan terminasi. Nggak lucu ternyata dia bukan yang menjual gitu ya kan, kita juga salah seperti itu ya. Itu mengenai marketplace kakak Indri, saya agak panjang kalau mengenai marketplace, excited. Itu jawaban kakak Debs barusan, penjelasannya itu mewakili semua pertanyaan yang relate sama marketplace ya, kita nggak mention satu demi satu. Oke? Kemudian ini pertanyaan menarik dari Ibu Ratnasari, apakah karena seseorang itu bisa post nggak comply karena dia nggak tergabung sama Apply? Ada dua hal. Mungkin dia member baru, mungkin company-nya tergabung sama Apply dan dia belum sempat mendapatkan edukasi terkait dengan sesuatu yang comply atau tidak. Kemungkinan kedua, mungkin memang perusahaan dia bergabung bukan MLM dan nggak tergabung sama Apply. Mungkin money game, mungkin skema Ponzi. Kemudian bisa jadi seperti yang Bu Deb sampaikan tadi, dia memasarkan seolah-olah produknya itu adalah company MLM, tapi ternyata enggak sama sekali. Oke, jadi itu kemungkinan-kemungkinannya. Karena perusahaan MLM yang punya integrity, mereka punya tim kondak, nggak cuma 1-2 orang, gitu ya. Perusahaan yang lebih lama itu makin besar. Tim kondaknya makin banyak, geng kondaknya di company itu, maka akan semakin kelihatan usaha company itu menertibkan postingan-postingan yang tidak comply, Ibu Ratna. Demikian nggak, Kakak Debs? Ya, betul sekali. Itu telah terjawab ya. Jadi bukan berarti kalau mereka tidak tergabung di Apply, mereka berarti boleh tidak comply seperti itu. Sebuah perusahaan yang terdaftar tetap harus mengikuti ketentuan yang ada. Mungkin saat ini, kok perusahaan ini masih eksis ya. Kita tidak tahu di dalamnya seperti apa. Apakah mereka telah dapat teguran, apakah mereka telah dapat peringatan pertama, kedua, atau apa. Kita tidak akan pernah tahu. Seperti itu. Intinya, just we focus to young living, let's do the best. Kita tetap comply, mengikuti ketentuan yang ada, agar young living ini tetap ada di Indonesia tercinta ini. Ya. Oke, dari Misri, sepertinya Misri member baru, bagaimana caranya kita memasarkan YL? Saya cuma mau kasih satu tips. Kuasain semua informasi yang ada di VO. Kita punya Kondak Corner, kita punya YL Central, tadi yang saya bilang member resource, ada YL Central, ada materi tentang oil, materi tentang bisnis, materi tentang self-development di sana. Oke, kita punya YouTube, official yang Living Indonesia, rekaman-rekaman training ataupun event ada di sana. Kita punya Instagram ylid_education. Silahkan ngedrop nomor ID untuk kemudian bisa segera di-approve sama admin. Kita punya banyak hal di VO. Itu buat saya itu harta karun. Banyak sekali PPT training ditaruh di sana. Jadi mulai dari VO ya. Mulai dari VO, email kondak saya ketikkan di kolom chat aja. conduct.id@youngliving.com. Semakin lengkap informasinya akan semakin mempermudah teman-teman bergerak menangani sebuah masalah. Ini ya, ibu-ibu yang nanya atau belum tahu emailnya kondak.
Iya. Oke. Kakak ini ada yang bertanya nih, tapi tidak mau disebutkan namanya. Sebelum kita lanjutkan. Kita lanjutkan pertanyaan berikutnya. Jadi, beliau ini merupakan seorang peneliti ya, di bidang kesehatan. Nah, di sini di Young Living tidak diperbolehkan menggunakan hot words. Ya, walaupun ini tidak terkait erat, tapi di sini mengenai perusahaan sendiri ya. Yang salah satunya adalah hormon. Padahal penelitian saya ada beberapa jurnal penelitian diterbitkan menyebutkan IO misalnya lavender bisa mempengaruhi mood dengan memperbaiki sistem hormon. Sebenarnya edukasi yang kita lakukan dengan basic ilmu yang kita miliki boleh nggak gitu ya, seperti itu. Jadi sedikit saya share di sini, balik lagi kita izinnya ya. Kalau izinnya Young Living adalah kosmetik, jadi kita tidak bisa menggunakan hasil penelitian dari A, B, C atau yang kita sebut third party result kayak gitu. Jadi kita mungkin Bapak Ibu mengalami hal demikian, itu seperti Kak Ede selalu bilang this is bonus. Tapi kalau di Young Living kita harus mengikuti ketentuan pemerintah yang ada, which is kita sebagai kosmetik maka kita akan menyebutkannya bagaimana klaim kosmetik yang benar. Kecuali kita memang izinnya merupakan untuk misalnya untuk obat atau obat tradisional, tentunya kita bisa klaim A, B, C, D seperti itu. Ya. Itu kurang lebih yang bisa kita sampaikan dan kita tidak bisa merelate dengan third party material yang orang bisa berasumsi bahwa produk tersebut bisa untuk mengobati atau menyembuhkan penyakit atau apa ya, kalau hormon itu apa tuh Kakak Indri? Bukan penyakit ya, apa ya, keseimbangan tubuh ya di badan ya, apa itu Iya, namanya? Kondisi. imbalance hormonal kan. Jadi tubuhnya mengalami ketidakseimbangan dari sisi hormonal. Ketidakseimbangan itu Oke. kan macam-macam hal. Body condition berarti ya kalau kayak Ya. begitu ya. Nah, kita tidak bisa klaim demikian. Itu Kakak Indri yang bisa saya bantu jelaskan ya tadi yang bertanya privately. Kita Oke. lanjutkan. Kemudian terkait sama VO yang down oleh seseorang yang juga tidak mau disebut namanya, saya cuma satu hal sih, bahwa sistem kita itu depend on global system. Negara-negara lain, Malaysia, Singapura, Hong Kong, Taiwan, Australia yang ada di APEC, Filipina, itu sistemnya juga rely on global system. Idealnya memang kita ingin CVO ini nggak pakai down, tapi yang pasti dia butuh maintenance. Kemudian ketika ada program baru atau fitur baru, itu butuh di take down dulu sistemnya agar bisa attach, integrated sama sistemnya global. Kalau nggak nanti komisinya nggak bisa diproses. Jadi diamati saja setiap email yang masuk dari marketing.id yang Living Indonesia ataupun dari para leader bahwa jam sekian, tanggal sekian akan ada maintenance gitu ya, akan jika terjadi mendadak itu biasanya ada email blast segera mungkin yang bisa dilakukan oleh teman-teman marketing untuk mensupport situasi itu agar diketahui semua orang. Oke, jadi itu sih komentar saya terkait sama VO yang sering down. Dan kalau boleh saya amatin, sebenarnya VO itu karena member yang Live in Indonesia luar biasa gercepnya, terjadinya itu nggak setiap hari, tapi di situasi-situasi tertentu. Misal awal bulan, atau saat ada promo yang durasinya singkat, gitu ya. Jadi mungkin bisa dipikirkan suatu strategi bagaimana caranya itu bisa diatasi dan meminimalisir konten-konten yang di muka kita bisa bisa atasi sebelum itu terjadi. Begitu sih, ibu yang tidak mau disebut namanya. Udah habis pertanyaan kita. Ada yang Ibu Wina, Kakak Indri, ini sebutkan ada laporan ke Kondak seperti mengenai yang marketplace. Ya mungkin ini Ibu Wina, jika Ibu telah kirimkan email, artinya Ibu telah mendapatkan namanya ya Bu ya. Di sini disebutkan Ibu Wina bahkan mengetahui sebelumnya adalah eksekutif, kemungkinan bahkan sudah silver. Nanti tolong disebutkan namanya Ibu melalui email saja di kondak.id. Jika itu memang telah sesuai, data telah sesuai, tentunya kita akan lakukan segera untuk corrective action. Di sini menarik sekali mengenai postingan di IG yang sering dilaporkan Kakak Indri. Di kesempatan ini kita sampaikan juga bahwa jika misalnya melaporkan tapi akunnya di private seperti itu, tolong dipastikan kalau kakak-kakak sekalian melapor, jadi sampaikan itu namanya siapa. Karena di saat private itu kita tidak mudah untuk kita apakah dia member atau bukan gitu ya, seperti itu. Walaupun kita pasti akan DM orang tersebut seperti itu. Ya jadi tolong sampaikan apakah mereka
siapa mereka, dan tolong berikan postingan-postingan yang lain, tapi nama mereka dan nomor telepon mereka sangat dibutuhkan agar kita bisa percepat proses. Nah, itu ya, jangan lupa di saat mau lapor, dilengkapi dengan data yang semakin lengkap. Karena banyak sekali tinggal dikirim, jadi post si A, jebret gitu, terus kita bingung, ini punya siapa gitu ya, tanpa ada datanya, terus akhirnya kita ngulik-ngulik sampai nyari sampai detail, akhirnya laporan-laporan yang lain yang masuk, itu jadi tertunda. Ya kan, sayang kan, tentunya kita semua ingin setiap laporan yang masuk ke Kondak ingin segera diproses ya, setuju ya pasti ya. Nah, tentunya dengan data yang diberikan lebih lengkap sangat memudahkan sehingga kita bisa memprosesnya lebih cepat gitu ya. Karena kalau cuma capture saja kita memang harus effort gitu. Kita tanyakan lagi, Bu, tolong diberikan gitu. Jadi kan untuk mereply dulu, minta lagi. Nah, tapi kalau di awal telah memberikan data yang lengkap, itu akan segera kita proses seperti itu. Ya, itu minta tolong sekaligus untuk email yang masuk. Ya, so far itu saja, Kakak Indri. Tampaknya telah selesai ya. Iya. Oke, terima kasih untuk yang survive hingga akhir. Yang pergi duluan pasti karena harus responsibel terhadap sesuatu, mandiin anak, udah sore, harus masak buat makan malam. Terima kasih atas semangatnya, terima kasih atas kesediaannya meluangkan waktu bersama kita. Semoga ini memberikan manfaat dan pencerahan atas hal-hal yang teman-teman hadapi, kakak-kakak hadapi selama ini. Tetap semangat. Mohon disampaikan kembali bagi timnya yang mungkin nggak sempat hadir hari ini, jadikan materi khusus mungkin, jadikan sesi khusus bersama timnya. Berikan kami waktu untuk mereview kembali PowerPoint yang akan kami letakkan di VO nanti. Silakan dicek nanti ya di sharing YL di WL Sentral. Oke, baik. Dari saya sekian. Kakak Debs, ada pesan-pesan khusus untuk menjaga stabilitas emosi dan semangat kakak-kakak semua? Nggak ada, pesannya tadi udah disampaikan, intinya let's do our best, seperti itu. Itu aja sih. Kita semua senang udah semua pada hadir di sini. Semoga ini bisa di-share, semakin banyak yang share, semakin banyak konten edukasi. Terima kasih, itu saja sih Kakak Indri. Ya, pesan terakhir dari saya hari ini, mari kita fokus pada sesuatu yang benar-benar kita bisa kontrol dengan kedua tangan kita, dengan mulut kita dan mata kita. Ignore saja sesuatu yang di luar kontrol kita, jangan baper, bikin kita emosi jiwa gitu kan, bikin kita meledak-ledak. Yang nggak bisa kita kontrol seperti marketplace, biarkan. Ada teman-teman yang bekerja untuk itu. Jika punya data lengkap, silakan di-forward, di-emailkan, akan sangat membantu. Mari kita fokus pada hal-hal yang bisa kita kontrol. Pengembangan diri, pengembangan tim, itu yang benar-benar kita bisa kontrol. Baiklah, terima kasih Indonesia atas sore yang indah ini. Terima kasih atas semangatnya, jaga vibrasi positifnya, pakai oilnya, explore oilnya, sehingga kita menjadi oilers hardcore sejati yang menjadi brand ambassador-nya yang living dimanapun kita berada. Salah-salah kata kami berdua mohon dimaafkan, tidak berniat untuk itu, dan percayalah setiap kita hadir di kelas, kita belajarnya dari kakak-kakak sekalian. Oke, dari setiap pertanyaan yang masuk ataupun dari respon yang muncul. Terima kasih, selamat sore Indonesia, sampai jumpa. Sampai jumpa, thank you, bye-bye.